Dasar pencuri, kamu tak pantas ada di sini. Aku tak mau melihatmu lagi. Sekarang kamu saya pecat. Maafkan aku telah menuduhmu maling kemarin. Setelah tahu faktanya aku menyesal. Tolong ampuni aku, jangan hukum aku. Aku mohon. Santri OB miskin ini dituduh pencuri uang oleh CEO cantik tempat dia bekerja. Tapi saat tahu kebenarannya CEO itu menyesal seumur hidup, ternyata. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kemiskinan seringkali hanyalah topeng usang yang dipakai oleh sang penguasa untuk menguji seberapa buta mata manusia. Ketika kesombongan bertahta, setetes air mendidih yang dilemparkan kepada orang kecil bisa membumi hanguskan sebuah kerajaan bisnis bernilai triliunan rupiah. Mari selami palung emosi terdalam bersama dalam sebuah epos tentang roda nasib yang berputar tanpa ampun menggilas keangkuhan. Udara pagi di lobi utama gedung Kencana Tower selalu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah pendingin ruangan diatur khusus untuk membekukan simpati siapapun yang memasukinya. Lantai marmer Italia berwarna putih gading membentang luas, memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung angkuh di langit-langit. Di atas hamparan kemewahan itulah, Ali Zainal berlutut. Tangannya yang kasar, dipenuhi kalus kemerahan akibat bertahun-tahun bersentuhan dengan bahan kimia pembersih, memeras kain pel usang dengan sekuat tenaga. Air kotor menetes perlahan ke dalam ember plastiknya yang sudah retak di bagian pinggir. Penampilan pemuda berusia 23 tahun itu adalah antitesis dari segala kemegahan di sekitarnya. Seragam office ball berwarna biru pudar yang dikenakannya kebesaran 2 nomor, menenggelamkan tubuh tegapnya ke dalam siluet seorang pesuruh rendahan. Di atas kepalanya, bertengger sebuah peci hitam yang bludrunya sudah botak di beberapa sisi, pudar dimakan usia dan keringat. Aroma tubuhnya adalah perpaduan ironis antara bau tajam karbol pinus murahan yang menyengat hidung dan samar-samar wangi minyak wangi kasturi lembut yang menguar dari pori-porinya. Sebuah jejak identitas masa lalu yang tak pernah benar-benar bisa ia hapus. Namun, di balik penampilannya yang nyaris menyerupai gelandangan berseragam itu, dadanya selalu bergerak pelan, naik dan turun dalam ritme yang konstan. Bibirnya yang kering terkatup rapat, tetapi hatinya terus melafalkan zikir tanpa henti, meredam segala gemuruh duniawi dengan kedamaian yang tak tersentuh. Ali baru saja selesai mengeringkan area dekat pintu putar kaca ketika sebuah mobil sedan hitam mengilap buatan Eropa berhenti mendadak di area drop-off. Suara rem yang berdecit halus memecah kesunyian lobi, disusul oleh hentakan keras pintu mobil yang ditutup. Detik berikutnya, atmosfer di lobi seakan tersedot habis. Suara ketukan tajam bergema memantul di dinding marmer. Trak, trak, trak. Itu adalah suara hak tinggi setajam paku dari sepatu desainer ternama, berdetak bagai hitungan mundur sebuah eksekusi. Karina Larasati melangkah masuk bagai badai yang dibalut sutra. Wanita berusia 27 tahun itu adalah lambang kesempurnaan duniawi sekaligus teror terbesar bagi setiap karyawan di Kencana Tower. Wajah cantiknya yang dipoles riasan mat sempurna terlihat tegang, rahangnya mengeras, dan matanya memancarkan kilat kemarahan yang bisa membakar siapa saja yang berani menatapnya. Aroma parfum Chanel nomor 5 yang sangat pekat dan mahal langsung menyerbak, menyingkirkan bau karbol milik Ali secara brutal, merampas oksigen di udara dengan wangi kemewahan yang mencekik leher. Tangan kirinya memegang ponsel mahal yang menempel di telinga, sementara tangan kanannya mencengkeram tas kulit buaya dengan buku-buku jari yang memutih. Sambil berjalan cepat tanpa memedulikan sekeliling, suara Karina menggema kejam menembus ponselnya. Ia membentak seseorang di ujung telepon sana dengan nada yang melengking penuh tekanan, mengancam akan menghancurkan karir pemasok yang terlambat mengirimkan barang. Matanya terpaku lurus ke depan, dibutakan oleh keangkuhan dan beban pikiran tentang ibunya yang tergolek koma di rumah sakit serta laporan keuangan perusahaannya yang mulai berdarah. Ia sama sekali tidak melihat ke bawah. Ia tidak melihat garis pembatas kuning yang baru saja diletakkan Ali. Dan yang paling fatal, ia tidak melihat area marmer yang masih menggenang basah oleh sisa cairan pembersih. Semuanya terjadi dalam gerakan lambat yang menyakitkan. Sepatu stiletto merah darah milik Karina menginjak tepat di atas ubin licin. Tubuhnya oleng ke depan. Dengan refleks orang ahli waris yang terbiasa dijaga jutaan pasang mata, Ali melesat maju, membuang tongkat pelnya hingga berdebum keras di lantai, dan mengulurkan kedua tangannya yang kasar untuk menahan siku wanita itu sebelum wajah cantiknya menghantam marmer.
Tangkapan itu berhasil. Karina tidak jatuh. Namun, ujung celana kain mahal milik Karina terciprat air kotor dari ember yang tersenggol oleh pergerakan cepat Ali. Keheningan yang membekukan langsung menyergap lobi. Beberapa karyawan yang baru tiba menahan napas, mematung di tempat mereka berdiri. Mata Karina perlahan turun, menatap noda kehitaman yang kini menodai celana putih bersihnya, lalu beralih menatap tangan besar yang kasar dan berbau karbol yang masih memegangi sikunya. Keringat dingin langsung mengucur dari dahi para saksi mata. Dengan satu sentakan kasar yang dipenuhi rasa jijik luar biasa, Karina menghempaskan tangan Ali seolah ia baru saja disentuh oleh penyakit menular yang paling mematikan. Matanya mendelik lebar, menatap pemuda berpeci lusuh di hadapannya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang bisa mencabik-cabik harga diri manusia manapun. Nafasnya terengah-engah karena marah, dada bidangnya naik turun saat ia berteriak di depan wajah Ali, suaranya melengking memecah keheningan lobi. Ia mengutuk kecerobohan Ali, menyamakan keberadaan pemuda itu dengan hama yang merusak pemandangan indahnya. Dengan telunjuk lentik yang dihiasi kuku berpoles merah menyala, ia menunjuk tepat ke hidung Ali, melontarkan kalimat bahwa udara yang dihirup di gedung ini terlalu mahal untuk paru-paru miskin milik seorang pesuruh rendahan, dan menyuruhnya enyah bagai tikus selokan berpeci yang tak tahu diri. Ali tidak membalas. Ia perlahan menarik tangannya, menyembunyikan jemarinya yang gemetar pelan bukan karena takut, melainkan karena menahan aliran darah muda yang mendidih di balik dadanya. Ia menundukkan pandangannya, mempraktikkan gadul bashar yang telah mendarah daging dalam dirinya. Dari sudut matanya yang menatap lantai, ia melihat ujung sepatu stiletto merah itu. Jika ia mau, dengan satu panggilan telepon dari ponsel butut di saku celananya, ia bisa membeli seluruh gedung ini, beserta wanita sombong yang sedang menghinanya, dan meratakannya dengan tanah sebelum waktu makan siang tiba. Namun, teringat akan janjinya untuk membunuh ego dan belajar tentang kerasnya hidup, Ali hanya menelan ludah. Karina, yang merasa tidak puas karena tidak mendapat perlawanan atau isak tangis ketakutan yang biasa ia terima dari bawahannya, mendecih kasar. Ia meludah tepat di samping sepatu karet usang milik Ali, menyipitkan mata dengan penuh kebencian, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi menuju lift VIP. Hentakan sepatunya kembali menggema, meninggalkan udara yang terasa beracun di belakangnya. Ali perlahan membungkuk. Tulang-tulang punggungnya bergemeretak pelan. Dengan tangan kosong yang masih beraroma karbol, ia meraih tongkat pelnya yang tergeletak pasrah di lantai dingin. Ia menarik napas panjang, membiarkan wangi kasturi di dalam dirinya mengalahkan sisa parfum mahal yang ditinggalkan wanita itu. Bibirnya yang sejak tadi terkatup, kini bergerak pelan membisikkan doa keselamatan, membasuh lantai yang kotor oleh jejak kemarahan, bersiap menghadapi neraka yang baru saja secara resmi dibuka untuknya di gedung ini. Di lantai 42 Kencana Tower, ruang kerja Karina Larasati adalah monumen kemegahan yang dingin. Dinding kaca floor to ceiling menawarkan pemandangan seluruh cakrawala Jakarta yang tunduk di bawah kakinya. Karpet wall tebal berwarna abu-abu arang meredam setiap langkah, sementara meja kerja dari marmer hitam pekat memantulkan siluet wajahnya yang nyaris tanpa celah. Namun, di balik benteng kemewahan bernilai miliaran rupiah itu, Karina sedang hancur lebur. Udara sedingin es dari pendingin ruangan sentral tak mampu mencegah keringat dingin yang sedari tadi merembes di tengkuknya. Jemarinya yang berhias cincin berlian bergetar hebat saat ia mencengkeram pinggiran meja. Buku-buku jarinya memutih seolah menahan beban dunia yang tiba-tiba runtuh menimpa bahu sempitnya. Telepon di atas mejanya baru saja terputus. Tetapi gema suara dari seberang sana masih mengiris gendang telinganya bak silet yang berkarat. Itu dari pihak rumah sakit VVIP tempat ibundanya dirawat. Dokter kepala, dengan nada datar yang miskin empati, baru saja menjatuhkan vonis bahwa katup jantung ibunya mengalami kegagalan total. Waktu yang tersisa hanyalah hitungan hari, dan satu-satunya jalan keluar adalah operasi transplantasi darurat yang membutuhkan deposit dana tunai sebesar 5 miliar rupiah sebelum matahari terbenam esok hari. Karina menelan ludah. Tenggorokannya terasa seperti disumpal pecahan kaca. Ia memiliki aset, ia memiliki nama besar. Namun uang tunai segar sebesar itu di tengah krisis perusahaannya adalah kemustahilan. Ia menggigit bibir bawahnya yang dipulas lipstik merah darah hingga terasa anyir. Menolak membiarkan setetes air mata pun merusak riasan mahalnya. Pantang bagi seorang Karina Larasati untuk terlihat lemah. Meski dadanya terasa sesak seolah kehabisan pasokan oksigen. Ketukan panik di pintu kayu jati memecah lamunannya. Tanpa menunggu jawaban, Rio,
Sang manajer keuangan dengan kemeja sutra yang kusut di bagian kerah, menerobos masuk. Wajah pria itu sepucat kertas, membawa setumpuk map merah yang tampak seperti surat kematian bagi perusahaan. Sambil melempar map itu ke atas meja marmer, Rio melaporkan dengan napas memburu bahwa kreditor mulai memblokir jalur distribusi mereka. Jika suntikan dana dari investor misterius raksasa, Al-Habsyi Group, tidak ditandatangani minggu ini, Kencana Tower akan disita bank dan mereka semua akan berakhir di jalanan. Mendengar nama Al-Habsyi Group, rahang Karina mengeras. Ia menatap tajam ke arah Rio, suaranya mendesi sinis dan penuh penekanan, memerintahkan pria itu untuk berhenti merengek seperti pecundang dan memastikan bahwa seluruh dokumen presentasi untuk perwakilan Al-Habsyi Group disiapkan dengan sempurna tanpa ada satupun celah kesalahan. Ia menegaskan bahwa dirinya akan melakukan apa saja, bahkan jika harus menjual jiwanya sekalipun, demi mendapatkan tanda tangan persetujuan dana tersebut. Rio hanya bisa menunduk kaku, tak berani membantah aura dominasi yang mematikan dari sang CEO. Sementara itu, 44 lantai di bawah singgasana kaca tersebut, sebuah realitas yang kontras tengah berdetak dalam keheningan. Di basement lapis kedua yang pengap dan jarang tersentuh sinar matahari, terdapat sebuah ruang ganti cleaning service berukuran tak lebih dari 2 kali 2 meter. Ruangan itu berbau apak, dipenuhi tumpukan kardus cairan pembersih, dan hanya diterangi oleh satu bohlam kuning yang berkedip-kedip sekarat. Di atas sebuah ember cat bekas yang dibalik, Ali Zainal duduk menyendiri. Ia melepaskan peci lusuhnya yang basah oleh keringat, meletakkannya dengan hormat di atas lutut, lalu mengusap wajahnya yang lelah dengan kedua telapak tangannya yang kasar dan pecah-pecah. Sisa aroma parfum Chanel nomor 5 milik Karina yang menempel di ujung seragamnya masih tercium, bercampur ironis dengan bau karbol yang menyengat dari kulitnya. Bagi orang awam, hinaan dan ludah kebencian yang baru saja dilemparkan oleh seorang wanita arogan di lobi utama akan menjadi alasan yang cukup untuk menyimpan dendam kesumat. Namun, Ali bukanlah pemuda sembarangan. Di balik dada bidangnya yang terbalut seragam biru pudar kebesaran itu, mengalir darah keturunan langsung dari pendiri konglomerasi syariah terbesar di Asia Tenggara. Matanya yang teduh menatap kosong ke arah dinding beton yang mengelupas. Ia tidak merasakan amarah, melainkan sebuah keprihatinan yang mendalam. Jaringan intelijen bisnisnya yang tanpa cacat telah memberinya laporan lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi di lantai 42. Ia tahu tentang kebangkrutan yang membayangi Kencana Tower, dan yang lebih menyayat hati, ia tahu persis tentang kondisi kritis Ibunda Karina yang membutuhkan biaya 5 miliar rupiah hari ini juga. Dengan gerakan tenang yang sangat bertolak belakang dengan penampilannya yang gembel, Ali merogoh bagian dasar tas ransel bututnya yang resletingnya sudah rusak. Dari balik tumpukan kain lap kotor, ia menarik keluar sebuah benda yang sama sekali tidak masuk akal berada di ruangan kumuh itu. Sebuah ponsel satelit berenkripsi tingkat militer, dengan bodi titanium hitam legam yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Layar ponsel itu menyala, memancarkan cahaya biru yang menyoroti wajah stoknya. Dengan ibu jarinya yang kapalan, ia menekan satu tombol panggilan cepat. Panggilan itu bahkan tidak sempat berdering lebih dari 1 detik sebelum langsung diangkat. Dari seberang saluran yang sepenuhnya kebal sadap, terdengar suara seorang pria parubaya yang sangat sopan dan penuh kehati-hatian, memanggilnya dengan sebutan hormat, menanyakan apakah tuan muda membutuhkan bantuan evakuasi dari tempat penyamarannya. Bibir Ali melengkung membentuk senyum tipis yang syarat akan kebijaksanaan. Dengan nada suara yang rendah, tenang, namun memancarkan otoritas mutlak yang tak terbantahkan, Ali memberikan perintahnya. Ia menginstruksikan asisten pribadinya untuk segera mencairkan dana 5 miliar rupiah dari rekening pribadinya di luar negeri. Ia menegaskan, dengan artikulasi yang sangat jelas, bahwa uang itu harus ditransfer langsung ke rekening rumah sakit VVIP untuk melunasi seluruh biaya operasi Ibunda Karina Larasati, tanpa menyertakan nama pengirim, cukup tuliskan dari hamba Allah. Sang asisten di ujung telepon terdiam sejenak, tampak ragu sebelum mengingatkan bahwa wanita yang akan diselamatkannya itu baru saja mempermalukan dan menginjak-injak harga diri tuan muda di depan umum, serta perusahaannya pun sedang diaudit ketat oleh tim Al-Habsyi Group karena kecurigaan penggelapan dana. Ali hanya menghela napas panjang, dadanya naik turun mengiringi hembusan udara yang pasrah. Sambil menatap ujung sepatu karetnya yang jebol, ia membalas dengan kelembutan yang mematikan, bahwa membiarkan seorang ibu meninggal karena keangkuhan putrinya bukanlah ajaran yang ia pelajari dari Al-Quran. Ia memerintahkan agar urusan bisnis dan hukuman untuk Kencana Tower tetap berjalan sesuai rencana audit, namun nyawa seorang ibu harus diselamatkan hari ini juga, apapun risikonya. Setelah panggilan terputus,
Ali kembali memasukkan ponsel miliaran rupiah itu ke dalam tas bututnya. Ia mengambil peci lusuhnya, mengenakannya kembali untuk menutupi rambut hitamnya yang sedikit ikal. Ia bangkit berdiri, meraih tongkat pel usangnya, dan kembali melangkah keluar dari ruangan pengap itu. Sang pewaris tahta yang memegang kendali atas hidup dan mati perusahaan sang CEO, kembali menyusuri lorong gelap basement, siap untuk kembali dihina, dibentak, dan dianggap sebagai debu yang tak berharga, sementara miliaran uangnya mengalir dalam diam untuk menyelamatkan wanita yang paling membencinya. Roda nasib telah berputar, dan jerat dramatis ini baru saja dikencangkan. Lantai 20 Kencana Tower, tempat divisi keuangan beroperasi, biasanya dipenuhi oleh dentingan ritmis ketukan keyboard dan alunan musik instrumental ringan yang elegan. Namun pagi itu, udara terasa begitu kental, dingin, dan mencekik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas leher setiap karyawan yang hadir. Di pusat ruangan eksekutif itu, pintu brankas baja setebal 10 cm yang biasanya tertutup rapat dengan lapisan keamanan ganda kini menganga lebar. Rongga baja itu memamerkan kekosongan yang menyeramkan bagai mulut monster yang baru saja menelan mangsa bulat-bulat. Uang tunai operasional sebesar 500 juta rupiah, dana cash terakhir yang tersisa untuk menahan denyut nadi perusahaan minggu ini, lenyap tanpa sisa. Kertas-kertas dokumen berceceran di atas hamparan karpet wall tebal berwarna marun, menjadi saksi bisu dari kepanikan luar biasa yang baru meledak 10 menit yang lalu. Berdiri tepat di depan brankas yang kosong itu adalah Rio, sang manajer keuangan. Pria berusia 32 tahun itu mengenakan kemeja sutra Italia mahal yang melekat pas di tubuh tegapnya, dihiasi jam tangan perak berkilau yang harganya jelas setara dengan gaji tahunan puluhan karyawan rendahan. Wajah Rio tampak pucat pasi, peluh dingin sebesar biji jagung meluncur deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemejanya hingga lepek. Ia berteriak-teriak histeris, memaki para stafnya dengan urat leher yang menonjol biru, menuduh satuan pengamanan gedung sebagai kumpulan orang dungu yang tidak becus menjaga aset vital perusahaan. Namun, di balik topeng kepanikan dan kemurkaan yang ia perankan dengan sangat dramatis dan meyakinkan itu, sepasang mata licik Rio menyembunyikan sebuah rahasia gelap yang luar biasa busuk. Jantungnya berdebar kencang bukan karena syok kehilangan, melainkan karena pacuan adrenalin dari kejahatan sempurna yang baru saja ia selesaikan. Faktanya, tepat tadi malam, saat badai hujan mengguyur ibu kota dengan lebatnya, tangan Rio sendirilah yang meraup tumpukan uang kertas 100 ribuan itu. Ia memasukkannya ke dalam tas golf kulit hitamnya dengan tangan gemetar penuh keserakahan, menonaktifkan kamera CCTV sudut dengan kode manajerialnya, lalu melenggang keluar gedung dengan senyum kemenangan seorang pecundang licik. Uang itu kini tergeletak aman di bagasi mobil sport cicilannya, siap digunakan untuk melunasi gunungan utang judi kasino bawah tanah yang telah lama mengancam nyawanya. Rio tahu persis Kencana Tower sedang berada di ambang kehancuran permanen, dan ia telah memutuskan untuk menjadi parasit rakus yang mengisap tetes darah terakhir dari inangnya sebelum kabur ke luar negeri. Kini, yang ia butuhkan untuk menyempurnakan pelariannya hanyalah satu hal, seorang kambing hitam. Sebuah tumbal tak berharga untuk menahan dan memuaskan murka Karina Larasati yang sebentar lagi pasti akan turun seperti badai petir menyambar. Tiba-tiba, telepon interkom di meja utama Rio berdering nyaring. Suaranya membelah keheningan yang tegang di ruangan itu bak sirine peringatan serangan udara yang mematikan. Layar digitalnya menampilkan tulisan berkedip merah, CEO, L42. Semua orang di ruangan itu menahan napas seketika. Tangan Rio sedikit gemetar saat ia mengangkat gagang telepon itu, menempelkannya lambat-lambat ke telinga kirinya. Belum sempat bibirnya merangkai satu kata sapaan, suara melengking Karina dari seberang sana langsung menghantam gendang telinganya tanpa ampun. Wanita arogan itu membentak dengan nada yang begitu dingin, tajam, dan mematikan, mengancam bahwa jika uang 500 juta itu tidak kembali ke dalam brankas sebelum matahari terbenam, ia akan menyeret seluruh anggota divisi keuangan ke dalam sel penjara yang paling kotor, membusukkan nama mereka di daftar hitam industri, dan memastikan mereka semua tidak akan pernah bisa mencari makan dengan layak lagi seumur hidup. Sambungan diputus secara sepihak dengan bantingan keras, meninggalkan dengingan panjang yang membuat lutut Rio nyaris goyah, hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja. Rio meletakkan gagang telepon itu dengan napas memburu bagai diburu iblis. Keringatnya semakin deras bercucuran. Ia harus bertindak sangat cepat. Kepalanya berputar liar. Matanya yang setajam elang pemakan bangkai menyapu seluruh penjuru ruangan. Ia menatap satu persatu stafnya yang sedang tertunduk ketakutan, namun otaknya dengan cepat menolak. Mereka semua memiliki alibi yang kuat,
akses hukum, dan latar belakang keluarga yang bisa melawan balik jika dituduh secara sepihak. Tidak, ia butuh seseorang yang sangat lemah. Seseorang yang sangat miskin, tak memiliki satupun relasi, tak memiliki suara untuk berteriak, dan tak akan pernah didengar pembelaannya oleh siapapun di dunia ini. Seseorang yang keberadaannya bahkan dianggap lebih hina dari lalat pengganggu yang menempel di kaca jendela kantor. Dan tepat pada detik itu, takdir kelam seolah berpihak pada kelicikannya. Pandangan Rio membentur sebuah sosok di sudut paling gelap dekat pantry ruangan. Di bawah bayang-bayang pilar marmer besar, Ali Zainal sedang berlutut. Pria muda berpeci hitam pudar itu tampak begitu tenang di tengah pusaran badai kepanikan yang melanda. Tangannya yang dipenuhi kalus kemerahan bergerak ritmis dan konstan, menggosok noda tumpahan kopi di atas karpet dengan sikat kecil dan botol cairan pembersih beraroma karbol yang menyengat. Seragam office bau birunya yang kebesaran tampak sangat lusuh dan memprihatinkan, menciptakan kontras yang sangat menyedihkan dengan kemewahan ruangan tersebut. Ali sama sekali tidak memedulikan tatapan orang-orang. Bibir keringnya yang sedikit pucat terus bergerak pelan, tanpa suara merapal zikir, menenggelamkan dirinya dalam ketenangan ilahiyah bersama Sang Pencipta, sama sekali tak menyadari bahwa sepasang mata iblis baru saja menargetkannya sebagai mangsa persembahan. Bibir Rio perlahan melengkung ke atas, membentuk seringai asimetris yang sangat mengerikan. Ia telah menemukan tumbal sempurnanya. Siapa lagi yang paling masuk akal? Paling logis untuk dituduh mencuri uang tunai ratusan juta jika bukan seorang pesuruh gembel yang sehari-hari kelaparan dan hidup merana? Rio melangkah perlahan mendekati Ali. Suara sepatu pantofel kulit mahalnya mengetuk lantai dengan irama ancaman yang mengintimidasi. Trak, trak, trak. Dengan sengaja, saat jarak mereka tersisa 1 jengkal, Rio menendang keras ember plastik berisi air sabun milik Ali. Air keruh berbusa itu tumpah seketika, membasahi sepatu karet usang dan ujung celana pemuda itu. Ali menghentikan gerakannya, bahunya sedikit menegang, namun ia menundukkan kepala semakin dalam, mempraktikkan kesabaran tingkat dewa, sama sekali tidak berniat mengangkat wajah menantang sang penguasa ruangan. Dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan hingga urat lehernya menonjol, Rio mendesis penuh bisa, memastikan seluruh pasang mata di ruangan itu menatap ke arah mereka. Ia menunjuk kasar ke arah ubun-ubun Ali yang tertutup peci, melontarkan tuduhan tajam yang langsung menggiring opini setiap orang. Ia mempertanyakan dengan nada tinggi nan sarkas, mengapa seorang tikus selokan rendahan sepertinya bisa berada di area steril tempat penyimpanan uang perusahaan sepagi ini tanpa pengawasan? Ia berteriak melengking, menyuruh Ali segera menyingkir dari pandangannya yang suci, menyebut Ali sebagai gembel pembawa sial yang bau kemiskinannya telah menodai atmosfer ruangan dan patut dicurigai atas segala kesialan hari ini. Kalimat-kalimat Rio dirancang dengan presisi psikologis yang sangat kejam, menanamkan benih-benih kecurigaan yang tebal di benak setiap karyawan yang sedang dilanda kepanikan dan butuh seseorang untuk disalahkan. Mereka mulai berbisik-bisik, menatap punggung Ali dengan pandangan jijik, curiga, dan penuh penghakiman. Ali tidak membalas sepatah kata pun. Ia perlahan bangkit berdiri. Tulang-tulangnya yang lelah bergemeretak pelan. Ia meraih embernya yang terbalik dengan jemarinya yang bergetar samar, menahan gejolak keadilan yang meronta di dalam dada bidangnya. Wangi kasturi dari tubuhnya seolah terkurung dan ditekan habis-habisan oleh aura busuk kebencian yang dipancarkan Rio. Ali mengangguk hormat dengan sangat sopan, membungkukkan badannya, lalu meminta maaf dengan suara lirih yang menenangkan sebelum berjalan mundur perlahan meninggalkan ruangan, menyeret alat pelnya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik saku kemeja sutra Rio yang mahal itu, sebuah amplop kosong berlogo Bank Kencana, bukti palsu yang akan menjadi senjata pemusnah massal bagi harga dirinya, telah disiapkan dengan rapi, menunggu waktu yang tepat untuk disusupkan ke dalam loker usangnya di ruang bawah tanah. Jaring laba-laba sang pengkhianat telah dibentangkan lebar-lebar, bersiap menjerat sang pewaris tahta dalam fitnah yang paling keji dan menghancurkan. Ruang ganti dan deretan loker khusus cleaning service di lantai basemen lapis ketiga Kencana Tower bukanlah tempat yang layak dijamah oleh manusia bermartabat. Ruangan itu lebih menyerupai sebuah makam beton yang terlupakan, terisolasi jauh di bawah perut bumi, di mana cahaya matahari tak pernah mampu menembus. Udara di sana sangat pengap, padat, dan berbau menyengat. Sebuah percampuran menjijikan antara jamur dinding yang menggerogoti keter kelupas, uap keringat asam dari para pekerja kasar, dan genangan air kotor dari pipa pembuangan yang bocor di sudut ruangan. Satu-satunya sumber penerangan hanyalah 2 buah lampu neon panjang yang berkedip-kedip sekarat, memancarkan cahaya kekuningan yang sakit, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari merayap di sepanjang dinding beton yang lembab.
Di tempat buangan inilah, kasta terendah dari rantai makanan raksasa perusahaan ini menyimpan sisa-sisa harga diri mereka. Sepatu pantofel kulit buatan Italia seharga puluhan juta rupiah menapak pelan di atas genangan air keruh, menimbulkan bunyi cipratan kecil yang langsung membuat si pemilik mendesis penuh amarah. Rio, sang manajer keuangan dengan kemeja sutra mewahnya, berdiri mematung di ambang pintu masuk ruang ganti tersebut. Wajahnya yang biasa memancarkan keangkuhan eksekutif kini berkerut menahan mual yang luar biasa. Ia menarik selembar sapu tangan sutra dari saku dadanya, lalu menekapkannya kuat-kuat ke hidung dan mulutnya, berusaha menangkal bau kemiskinan yang ia rasa sedang berusaha meracuni paru-paru mahalnya. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin yang tercampur antara ketakutan akan kebangkrutan dirinya dan kepuasan sadis dari rencana jahat yang tengah ia susun. Di balik saku celana bahan impornya yang dijahit khusus, tangan Rio meremas sebuah benda pipih dengan ujung-ujung jari yang berkeringat dingin. Benda itu adalah sebuah amplop putih tebal, berhiaskan logo emas Bank Kencana yang mengilap, persis seperti amplop yang digunakan untuk membungkus uang operasional 500 juta rupiah yang baru saja ia curi semalam. Amplop itu kosong, namun bobot fitnah yang dikandungnya cukup untuk menghancurkan nyawa dan masa depan seseorang hingga berkeping-keping. Rio menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan koridor basemen itu sunyi senyap bak kuburan. Matanya yang licik menyapu deretan loker besi abu-abu yang sudah penyok dan berkarat di sana-sini, mencari angka yang telah ia tandai di otaknya. Pandangannya berhenti pada loker nomor 07 yang berada di sudut paling gelap, tepat di bawah pipa bocor yang meneteskan air berlumpur. Loker itu adalah milik Ali Zainal. Berbeda dengan loker karyawan lain yang digembok menggunakan kunci kuningan tebal yang kokoh, loker milik pemuda berpeci pudar itu hanya dikaitkan dengan sebuah gembok kecil murahan yang sudah berkarat parah, nyaris tak berfungsi sebagai pengaman, mencerminkan kepasrahan total pemiliknya kepada Tuhan atas segala harta benda duniawinya yang tak seberapa. Rio melangkah mendekat, matanya menyipit penuh kebencian. Dengan kasar, ia menarik paksa gembok berkarat itu hingga terlepas dari pengaitnya, menimbulkan decitan logam yang ngilu memekakkan telinga. Pintu loker terbuka dengan erangan parau, memamerkan isi di dalamnya yang justru membuat Rio mendeci sinis, meremehkan kepolosan sang pemilik. Tidak ada barang berharga di sana. Hanya ada sebuah sajadah tipis berwarna hijau yang sudah pudar dan berlubang di bagian sujudnya, sebuah mushaf Al-Quran kecil bersampul beludru usang yang sudut-sudutnya mulai terkoyak, dan di rak paling bawah, teronggok sebuah tas ransel kanvas hitam butut dengan resleting yang setengah macet. Sambil tersenyum miring, Rio bergumam pelan di sela-sela napasnya yang tertahan, melontarkan kalimat syarat bisa bahwa kemiskinan memang sebuah kutukan yang menjijikkan, dan orang-orang rendahan seperti tikus selokan ini memang diciptakan hanya untuk menjadi pijakan agar orang-orang berkuasa sepertinya tidak perlu mengotori kaki mereka di atas lumpur. Ia menganggap bahwa mengorbankan seorang office boy yang tak memiliki keluarga dan tak memiliki suara adalah sebuah keadilan alam, sebuah pengorbanan kecil demi menyelamatkan karir gemilang seorang manajer keuangan jenius. Tanpa sedikit pun keraguan, tanpa sebersit pun rasa bersalah yang mengusik nuraninya, Rio mengeluarkan amplop berlogo Bank Kencana itu. Tangan liciknya dengan cepat menyelinap, menjejalkan bukti palsu tersebut dalam-dalam ke sela-sela buku catatan usang di dalam tas ransel butut milik Ali, menyembunyikannya dengan sangat rapi. Sebuah jebakan sempurna kini telah tertanam. Bom waktu itu sudah mulai berdetak. Rio menutup kembali pintu loker berkarat itu dengan hati-hati, mengaitkan kembali gembok usangnya agar tampak tak tersentuh. Ia melangkah mundur, tersenyum lebar dengan kepuasan iblis yang baru saja memenangkan pertaruhan jiwa, lalu berbalik dan setengah berlari meninggalkan basemen kumuh itu, kembali menuju menara gadingnya di lantai 20, siap untuk memainkan peran sebagai petinggi perusahaan yang panik mencari keadilan. Sementara itu, di lantai 12 yang jauh dari jangkauan basemen, Ali Zainal sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya baru saja diletakkan di atas landasan eksekusi. Sang pewaris tunggal Al-Habsyi Group itu sedang menggosok noda kopi membandel di kaca jendela ruang rapat direksi. Keringat jagung bercucuran membasahi pelipisnya, menetes ke keras seragam birunya yang kebesaran. Tangannya yang kapalan terasa kaku dan perih, karena terus-menerus terpapar cairan pembersih berbahan kimia keras. Setiap otot di tubuhnya menjerit kelelahan, namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan yang stoik, tak tergoyahkan oleh rasa sakit fisik. Di bawah cahaya matahari sore yang mulai meredup, menyinari wajahnya yang menunduk teduh, bibir Ali tak henti-hentinya bergerak merapal zikir. Ia menengadahkan wajahnya sejenak, menatap hamparan gedung pencakar langit Jakarta dari balik kaca yang baru saja ia bersihkan. Napasnya berhembus pelan,
menenangkan dadanya yang selalu diliputi rasa syukur. Ia tidak pernah tahu bahwa dalam hitungan jam ke depan, kemurnian hatinya akan diuji dengan cara yang paling biadab, harga dirinya akan diinjak-injak hancur di depan ratusan pasang mata. Dan tas bututnya di ruang basemen sana telah menyimpan sebuah pisau fitnah yang siap ditusukkan tepat ke ulu hatinya oleh orang-orang yang menganggapnya lebih rendah dari debu di telapak sepatu mereka. Badai besar sedang bergulung mendekat, dan sang pewaris tahta hanya memiliki doa sebagai perisai utamanya. Matahari tepat berada di atas ubun-ubun gedung Kencana Tower, memanggang aspal di area bongkar muat barang hingga memancarkan uap panas yang menyesakkan dada. Udara siang itu terasa tebal, berbau campuran asap knalpot truk ekspedisi dan aroma busuk dari tumpukan sampah basah di tempat pembuangan sementara. Di sudut paling kotor yang tersembunyi dari pandangan orang-orang berdasi, Ali Zainal duduk menyandar pasrah pada tumpukan palet kayu yang sudah lapuk. Wajah pemuda itu pucat pasi, bibirnya kering terkelupas, dan seragam office birunya yang kebesaran basah kuyup oleh keringat yang bercucuran tanpa henti. Tangan kasarnya yang bergetar menahan lemas mencengkeram erat sebuah botol plastik bekas air mineral, yang telah ia isi ulang berkali-kali dari keran wastafel toilet umum. Suara gemuruh dari dalam perutnya terdengar bersahut-sahutan, mengemis untuk diisi, namun tak ada satu keping rupiah pun di saku celana kainnya yang berlubang. Rasa perih yang melilit lambungnya bukan sekadar karena ia melewatkan sarapan, melainkan akibat kekejaman sistematis yang baru saja menimpanya pagi tadi. Saat itu, Ali memberanikan diri menemui bagian keuangan untuk menanyakan gaji bulanannya yang tak seberapa, yang sudah sengaja ditunda selama 2 minggu. Namun, bukan haknya yang ia dapatkan. Rio, sang manajer keuangan dengan senyum sinisnya yang memuakkan, justru melempar buku laporannya ke lantai. Di depan belasan staf yang tertawa merendahkan, Rio membentak keras, menuduh Ali lambat bekerja dan memotong seluruh gajinya bulan ini sebagai denda mutlak atas sebuah kesalahan sepele yang bahkan tidak pernah Ali lakukan. Ia diusir keluar ruangan dengan hinaan bahwa seorang pesuruh rendahan sepertinya lebih baik memakan debu karpet daripada berani menuntut hak kepada atasan. Ali, sang pewaris konglomerasi bernilai triliunan rupiah itu, hanya menunduk dalam, memilih untuk tidak membongkar identitasnya dan menelan ketidakadilan itu bulat-bulat, membiarkan perutnya kosong keroncongan sebagai bentuk pelatihannya menekan ego duniawi. Di balik kelemahannya secara fisik saat ini, otak jenius Ali menyadari ironi yang menyayat hati. Dalam tas bututnya di ruang basemen, tersembunyi sebuah ponsel satelit titanium yang bisa ia gunakan untuk memesan perjamuan mewah dari restoran bintang 5 manapun di Jakarta ini hanya dalam hitungan detik. Ia bisa saja menyuruh asisten pribadinya mengirimkan helikopter berisi makanan kualitas premium ke atap gedung sekarang juga. Namun, ia menolak keras. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi mereka yang terpinggirkan, mereka yang suaranya dibungkam oleh kemiskinan dan kelicikan orang-orang berkuasa. Ia menenggak air keran yang terasa agak payau itu perlahan, mencoba membohongi lambungnya yang semakin perih bagai ditusuk jarum, sambil terus menggerakkan bibirnya melantunkan zikir agar Sang Pencipta memberinya kekuatan untuk bertahan hingga jam kerja usai. Tepat ketika pandangan Ali mulai berkunang-kunang karena gula darahnya merosot tajam, terdengar suara seretan langkah kaki yang khas mendekat. Srek, tap, srek, tap. Itu adalah ritme langkah dari sepatu laras panjang yang solnya sudah menipis, dikenakan oleh seorang pria parubaya yang berjalan sedikit pincang akibat cedera masa lalu. Pak Rahman, kepala Satpam Kencana Tower yang usianya telah menginjak 55 tahun, muncul dari balik bayang-bayang pilar beton tebal. Seragam safari putihnya sudah memudar menjadi kekuningan di bagian kerah, dan topi petnya terpasang sedikit miring menutupi rambutnya yang memutih. Di tangannya yang keriput dan dihiasi urat-urat menonjol, ia membawa sebuah kantong plastik kresek berwarna hitam yang tampak sangat sederhana. Mata tua Pak Rahman yang teduh namun syarat akan kelelahan hidup, seketika menyipit, langsung menangkap sosok Ali yang sedang menahan penderitaan di sudut kotor tersebut. Tanpa ragu sedikitpun, Pak Rahman melangkah mendekat, sama sekali mengabaikan bau sampah yang menyengat di sekitarnya. Ia berjongkok dengan susah payah, lalu duduk mengemper di atas lantai aspal berdebu tepat di sebelah Ali. Pria tua itu membuka ikatan tali pada plastik kreseknya, mengeluarkan sebuah kotak makan siang dari plastik murahan yang penutupnya sudah retak di bagian ujung. Ketika kotak itu dibuka, aroma nasi putih hangat yang mengepul pelan, berpadu dengan 2 potong tempe goreng tipis yang sudah dingin dan sesendok kecil sambal terasi, langsung menguar di udara yang panas. Pak Rahman menoleh menatap Ali, raut wajahnya memancarkan kasih sayang tulus yang biasa ditunjukkan seorang ayah kepada anak kandungnya.
Sambil membagi nasinya menjadi dua bagian menggunakan sendok plastiknya yang kusam, Pak Rahman menegur Ali dengan nada suaranya yang serak namun lembut, menyuruh pemuda itu untuk berhenti menyiksa diri dengan hanya menenggak air mentah, karena satu-satunya harta paling berharga bagi orang kecil miskin seperti mereka di dunia yang kejam ini hanyalah kesehatan jasmani semata. Tanpa menunggu jawaban, ia menyodorkan penutup kotak makan yang kini berisi separuh dari jatah makan siangnya yang sangat terbatas itu, memaksa Ali untuk segera memakannya. Jemari kasar Ali bergetar hebat saat menerima penutup kotak plastik berisi nasi dan sepotong tempe itu. Matanya yang selalu memancarkan ketenangan tingkat dewa kini memanas, mati-matian menahan genangan air mata haru yang mengancam akan runtuh membasahi pipinya. Baginya, pemandangan luar biasa ini adalah kebalikan mutlak dari dunia kotor yang dipenuhi monster berdasi seperti Karina dan Rio. Di tengah kemewahan palsu Kencana Tower yang penuh intrik dan kelicikan, ia justru menemukan permata kejujuran yang paling berharga di atas tumpukan palet lapuk ini. Ali menyendok nasi sederhana itu, lalu mengunyahnya perlahan dengan bibir yang terus bergetar. Dalam setiap suapannya, hidangan rakyat jelata ini terasa jauh lebih lezat, lebih mahal, dan lebih bermakna dibandingkan kaviar beluga atau daging sapi wagyu kelas A5 yang biasa dihidangkan di atas meja pualam istana keluarganya, karena makanan ini dibumbui oleh ketulusan yang murni. Sambil menatap wajah keriput Pak Rahman yang sedang tersenyum ikhlas sembari mengunyah sisa makanannya sendiri, dada Ali bergemuruh hebat. Sang pewaris tunggal Al-Habsyi Group itu mematri sebuah sumpah yang tak akan bisa dipatahkan oleh kekuatan apapun di dalam lubuk hatinya. Ia bersumpah demi langit dan bumi, bahwa pria tua pincang berseragam kuning pudar yang telah rela membagi separuh nyawanya untuk menyelamatkannya dari kelaparan hari ini, kelak akan ia angkat derajatnya ke singgasana yang paling tinggi, membuat seluruh orang sombong di gedung terkutuk ini berlutut menghormatinya. Udara pengap di basemen lapis ketiga Kencana Tower terasa semakin menebal dan mencekik saat jarum jam menunjuk tepat ke angka 3 sore. Bayangan-bayangan panjang dan distorsi dari lampu neon yang berkedip-kedip sekarat merayap perlahan di sepanjang dinding beton yang berlumut, menciptakan nuansa muram yang seolah meramalkan sebuah malapetaka besar yang tak terhindarkan. Ali Zainal baru saja kembali dari area bongkar muat yang kotor, memanggul sisa-sisa tenaga setelah menyantap separuh bekal nasi tempe pemberian tulus Pak Rahman. Di balik seragam office bel birunya yang kebesaran, lusuh, dan basah kuyup oleh peluh, hatinya justru terasa jauh lebih ringan dan damai. Zikir tak henti-hentinya mengalir dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah, menggemakan rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta atas sepercik kebaikan murni yang baru saja ia terima. Namun, ketenangan batin sang pewaris tunggal Al-Habsyi Group itu harus terhenti dan dihancurkan secara brutal seketika. Begitu ia melangkahkan sepatu karet usangnya melintasi ambang pintu ruang ganti cleaning service, atmosfer ruangan pengap itu telah berubah menjadi arena eksekusi yang sangat mengerikan. Puluhan pasang mata dari staf rendahan dan petugas kebersihan lainnya menatapnya lekat-lekat dengan campuran emosi antara teror mencekam, belas kasihan yang tak berdaya, dan kecurigaan buta yang menyayat hati. Di pusat kerumunan yang mematung ketakutan dan membisu itu, berdirilah sang arsitek kejahatan, Rio, manajer keuangan perusahaan. Kemeja sutra mahal berwarna merah marun yang melekat pas di tubuhnya tampak sangat kontras dan mencolok, menjeritkan kemewahan duniawi yang salah tempat di tengah kebusukan dan kelembapan ruang bawah tanah tersebut. Di belakang punggungnya, berdiri 3 orang petugas keamanan bertubuh kekar dengan urat leher menonjol dan wajah garang. Jelas mereka adalah pasukan bayaran internal, bukan dari kelompok Pak Rahman yang berhati mulia. Rio memutar-mutar sebuah tongkat komando kecil berbahan logam pada di sela-sela jarinya yang berhias cincin emas tebal, sementara bibirnya menyunggingkan sebuah seringai asimetris yang memancarkan kepuasan iblis yang baru saja memenangkan pertaruhan jiwa. Hentakan hak sepatu pantofel kulit Italianya bergema tajam dan ritmis saat ia melangkah maju membelah kerumunan yang langsung menyingkir ketakutan, memposisikan dirinya tepat berhadapan dengan Ali. Bau parfum maskulin kelas atas yang sangat menyengat dan arogan dari tubuh Rio seketika menabrak aroma karbol murahan dan keringat di ruangan itu, mendominasi udara dengan aura penindasan dan kekuasaan absolut. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk berbasa-basi, Rio mengangkat tongkat logamnya dan menodongkannya dengan sangat kasar, berhenti hanya beberapa milimeter dari kulit hidung pemuda berpeci itu. Dengan volume suara yang sengaja digemakan sekeras-kerasnya agar memantul menyakitkan di dinding beton, Rio melontarkan rentetan kalimat beracun yang dirancang khusus untuk menguliti harga diri. Ia mencemooh kepolosan wajah Ali dengan tawa sarkastis, menuduh dengan lantang bahwa di balik peci pudar dan tampang melarat yang selalu ditundukkan itu, bersembunyi seekor tikus selokan rakus dan menjijikan yang telah berani menggerogoti brankas suci milik perusahaan.
Dengan urat leher yang menonjol kebiruan menahan amarah yang dibuat-buat, ia mendesis penuh kebencian, menyatakan bahwa uang tunai 500 juta rupiah telah lenyap tak berbekas, dan insting tajamnya sebagai seorang pemimpin cerdas langsung membawanya pada satu-satunya makhluk berbau kemiskinan yang memiliki keberanian konyol untuk berkeliaran tanpa pengawasan di lantai eksekutif pagi tadi. Ali, yang mewarisi darah kepemimpinan konglomerat syariah, menunjukkan ketenangan stoik yang melampaui batas nalar manusia biasa. Ia sama sekali tidak memundurkan wajahnya. Ia konsisten mempraktikkan gadul bashar, menundukkan pandangannya menatap ujung sepatu mahal Rio, membiarkan tsunami fitnah keji itu menghantam dadanya seperti ombak ganas yang menabrak karang kokoh tanpa mampu menggoyahkannya. Merasa harga dirinya sebagai atasan terhina karena mangsanya sama sekali tidak menunjukkan reaksi ketakutan, gemetar, atau bersujud memohon ampun seperti yang ia bayangkan, kemarahan Rio tersulut menjadi kobaran api. Dengan satu sentakan tangan yang kasar dan beringas, ia memberikan isyarat komando kepada ketiga satpam kekar di belakangnya untuk membongkar paksa loker nomor 07 yang menjadi targetnya. Suara benturan logam keras beradu dan decitan ngilu engsel berkarat yang dipaksa terbuka paksa langsung mengoyak gendang telinga semua orang di ruangan sempit itu. Gembok kecil murahan yang menjadi satu-satunya pelindung privasi Ali hancur berkeping-keping terbanting ke lantai. Salah seorang satpam dengan beringas menarik paksa tas ransel kanvas hitam butut milik Ali, lalu atas perintah teriakan Rio, menumpahkan seluruh isi tas itu secara brutal ke atas hamparan lantai beton yang kotor, berdebu, dan bergenang air lumpur. Sajadah tipis berwarna hijau yang sudah berlubang di bagian sujud dan sebuah mushaf Al-Quran kecil bersampul beludru usang terjerembab tak berdaya menghantam genangan air kotor. Ali tersentak pelan melihat pemandangan itu, rahangnya mengeras kuat, dan tangannya secara refleks bergerak cepat ingin menyelamatkan kitab sucinya dari lumpur najis. Namun dua satpam dengan sigap menerjang dan langsung mencengkeram kedua lengannya dengan sangat kuat, memelintirnya ke belakang punggung dan memaksanya dia mematung tak berdaya. Tepat pada detik menyakitkan saat isi tas itu berserakan di atas lumpur, dari sela-sela lipatan kain lap kusam yang sengaja dijadikan tempat penyembunyian, meluncurlah sebuah benda yang seketika membekukan dan menghentikan detak jantung seluruh saksi mata di ruangan itu. Sebuah amplop putih tebal, masih sangat bersih tanpa setitik pun noda debu, dengan logo emas Bank Kencana yang memantulkan pendaran cahaya kekuningan dari lampu neon, jatuh tepat menimpa ujung sajadah Ali. Suara tarikan napas terkejut yang tertahan dan bisik-bisik histeris bernada ngeri langsung meledak bergemuruh dari kerumunan cleaning service yang menyaksikan tragedi itu. Rio melangkah maju dengan gerakan teatrikal yang sangat arogan, membungkuk perlahan dan elegan seolah memungut sebuah trofi kemenangan agung dari arena gladiator yang bersimbah darah. Ia mengambil dan mengangkat amplop berlogo emas yang sebenarnya kosong itu tinggi-tinggi ke udara, membiarkan semua pasang mata melihat dengan jelas bukti tak terbantahkan dari skenario licik yang telah ia susun rapi. Sambil tertawa meledak meremehkan, Rio berteriak menggelegar ke seluruh penjuru basemen, memvonis bahwa ini adalah akhir dari drama kemiskinan picisan yang memuakan, mengutuk Ali sebagai maling kampungan berkedok kesucian yang kebodohan fatalnya sebentar lagi akan membawanya membusuk dan mati perlahan di balik jeruji besi penjara paling kejam dan dingin di kota ini. Namun, iblis di dalam diri Rio tidak puas hanya dengan mempermalukannya sampai di situ. Untuk memastikan bahwa masa depan Ali benar-benar hancur lebur tanpa sedikit pun celah untuk menyuarakan pembelaan hukum, sang manajer keuangan itu merogoh tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah tablet pintar canggih keluaran terbaru. Dengan senyum sinis menakutkan yang mengiris hati nurani siapapun yang melihatnya, ia mengusap layar dan memutar sebuah rekaman video manipulatif tepat di depan wajah Ali dan diputar berkeliling agar terlihat oleh seluruh karyawan. Layar tablet itu menampilkan visual resolusi tinggi dengan rasio 16:9 yang memanjang lebar, membingkai sebuah adegan dramatis dan penuh konflik yang dirangkai sedemikian rupa layaknya sebuah film thriller kriminal. Dalam bingkai rekaman kamera CCTV yang stempel waktunya telah diubah secara ilegal itu, terlihat jelas siluet gelap seseorang dengan postur tubuh tegap persis seperti Ali, mengenakan peci hitam khas dan seragam biru yang kebesaran. Sedang mengendap-endap penuh kecurigaan membawa sebuah tas ransel bervolume berat melintasi lorong bongkar muat pada saat tengah malam buta. Alur cerita konflik yang sengaja dibangun Rio melalui potongan-potongan video editan itu begitu mulus dan meyakinkan, sukses mencuci otak dan menggiring opini setiap orang di ruangan itu bahwa sang OB lugu berwajah religius ini adalah sang arsitek tunggal pencurian memalukan tersebut. Sepasang mata setajam elang milik Ali menatap layar berbingkai 16:9 itu dengan sangat saksama dan tenang. Otak jeniusnya yang sudah terbiasa membedah dan menganalisis triliunan rupiah laporan keuangan konglomerasi tingkat Asia, hanya butuh waktu 2 detik untuk menyadari kejanggalan demi kejanggalan dalam video manipulasi kotor tersebut.
mulai dari arah jatuh bayangan tubuh yang melawan logika sumber cahaya lampu lorong, hingga pergerakan stempel waktu digital yang melompat tidak sinkron di sudut kanan atas. Namun, dari bibirnya yang bergetar menahan zikir, tidak terucap sepatah kata pun untuk membantah atau membela diri. Ia sangat memahami realitas kejam di ruangan bawah tanah ini, di tempat yang dipenuhi oleh manusia-manusia malang yang telah lama ditindas oleh kekuasaan dan ketakutan absolut. Kebenaran yang meluncur dari mulut seorang Office-Bow berstatus gembel lusuh tidak akan pernah memiliki nilai tukar sekecil apapun. Tangannya yang kasar karena bahan kimia pencuci lantai, yang kini masih dicengkeram erat menyakitkan oleh kedua satpam beringas itu, mengepal perlahan di belakang punggungnya. Aroma minyak kasturi premium dari tubuhnya kembali menguar perlahan, mencoba mendamaikan udara yang keruh, berbaur dengan kepasrahan batinnya yang total kepada kehendak skenario yang maha kuasa. Fitnah tak berperi kemanusiaan ini baginya hanyalah sebuah ujian pendewasaan ego yang sempurna. Ali memejamkan mata teduhnya, menarik napas panjang, dan membiarkan Rio terus berpesta pora menari di atas panggung dustanya, sembari mempersiapkan mental baja untuk menghadapi badai kehancuran yang jauh lebih masif ketika sang CEO cantik yang paling membencinya, Karina Larasati, turun gunung untuk mengeksekusinya di depan seluruh petinggi Kencana Tower sesaat lagi. Lobi utama Kencana Tower pada pukul 12.30 siang biasanya adalah sebuah ekosistem elit yang dipenuhi oleh hiruk-pikuk ratusan karyawan berdasi, dentingan cangkir kopi dari kafe eksklusif di sudut ruangan, dan tawarnya para eksekutif muda yang sedang merencanakan makan siang mewah mereka. Namun, siang itu, atmosfer yang semarak tersebut dibekukan secara mendadak. Udara yang sejuk dari pendingin sentral tiba-tiba terasa mencekik, seolah kadar oksigen baru saja disedot habis dari ruangan raksasa berlantai pualam itu. Keheningan yang menakutkan menyebar bak wabah mematikan ketika pintu lift kaca transparan yang menghubungkan basemen dengan lobi utama terbuka dengan kasar. Dari dalam kotak baja itu, Ali Zainal diseret keluar tanpa ampun bagai seekor binatang buruan yang baru saja tertangkap. Dua orang satpam bayaran bertubuh kekar mencengkeram kedua lengan pemuda berpeci pudar itu, memelintirnya ke belakang punggung hingga sendi-sendi bahunya bergemertak menahan rasa sakit yang luar biasa menyiksa. Sepatu karet Ali yang jebol diseret paksa melintasi lantai marmer Italia yang mengilap, meninggalkan jejak air berlumpur dari ruang bawah tanah yang langsung merusak pemandangan suci lobi tersebut. Di barisan paling depan dari parade memalukan itu, melangkah Rio sang manajer keuangan dengan dada membusung bangga. Wajah piciknya memancarkan arogansi seorang penakluk, seolah ia baru saja menyelamatkan umat manusia dari sebuah bencana besar. Hentakan sepatu pantofel kulitnya bergema pongah, membelah lautan karyawan yang langsung menyingkir ketakutan, membentuk sebuah arena melingkar tepat di tengah-tengah lobi utama. Ratusan pasang mata kini tertuju pada satu titik, pada sosok Ali yang dipaksa berlutut dengan kasar di atas dinginnya marmer, dikelilingi oleh tatapan jijik, bisik-bisik menghakimi, dan kilatan lampu kilat dari kamera ponsel beberapa karyawan yang diam-diam merekam tragedi kejatuhan seorang pesuruh rendahan. Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam, bukan karena ia merasa bersalah, melainkan untuk menyembunyikan getaran rahangnya yang mengeras kuat menahan badai emosi. Di balik seragam birunya yang kebesaran dan basah oleh keringat dingin, jantung sang pewaris tunggal triliunan rupiah itu berdegup kencang, memompa darah muda yang mendidih. Namun, akal sehat dan keteguhan imannya terus merapal zikir, mengurung ego dunianya di dalam sangkar kesabaran yang tak tertembus. Tepat pada detik ketika penderitaan Ali menjadi tontonan gratis, denting nyaring dari lift VVIP memecah keheningan yang tegang. Pintu berlapis emas itu terbuka lambat, dan dari baliknya, melangkah keluar sang ratu penguasa Kencana Tower, Karina Larasati. Penampilan CEO cantik berusia 27 tahun itu masih terlihat tanpa celah secara fisik. Balutan gaun kerja desainer berwarna hitam legam yang memeluk tubuh rampingnya, dipadukan dengan riasan wajah sempurna. Namun, bagi mata yang jeli, aura yang dipancarkannya adalah wujud nyata dari sebuah keputusasaan yang dibalut oleh amarah membabi buta. Matanya yang biasa tajam kini tampak memerah dan diliputi lingkar hitam tipis, bukti dari malam-malam tanpa tidur akibat teror tagihan rumah sakit yang menghantui nyawa ibundanya dan ancaman kebangkrutan yang mencekik perusahaannya. Karina berjalan layaknya malaikat pencabut nyawa, stiletto berhak runcingnya berdetak tajam bak paku yang dipukul ke atas peti mati. Aroma parfum Chanel nomor 5 miliknya yang sangat pekat dan mencekik kembali menyapu lobi, menggilas habis sisa-sisa udara segar dan memaksa semua orang untuk menahan napas dalam ketakutan absolut. Rio segera menyongsong atasannya itu dengan sikap tubuh yang merendah dan sangat menjilat. Dengan tangan sedikit bergetar karena antusiasme jahatnya, ia menyerahkan tablet pintar canggih miliknya ke hadapan Karina,
memutar kembali rekaman video CCTV manipulatif beresolusi tinggi dengan rasio 16:9 yang telah ia edit semalaman, serta menyodorkan amplop putih berlogo Bank Kencana yang ia klaim ditemukan di dalam tas kotor sang pemuda. Mata Karina menyipit. Pupilnya melebar saat ia menatap layar tablet tersebut. Dalam hitungan detik, gurat kepanikan dan stres yang sedari tadi ia tahan di dalam ruang kerjanya meledak menjadi kemurkaan yang tak terkendali. Uang 500 juta yang hilang itu adalah darah terakhir perusahaannya untuk bertahan hidup minggu ini, dan melihat bahwa uang itu, menurut narasi Rio, telah dicuri oleh makhluk paling hina di gedungnya, membuat sisa-sisa kewarasan dan empati sang CEO hancur berkeping-keping. Dengan napas yang memburu liar hingga dada bidangnya naik turun dengan cepat, Karina melangkah menghampiri Ali yang masih berlutut tak berdaya. Ia berhenti tepat di depan wajah pemuda itu, membiarkan ujung stiletto mahalnya nyaris menyentuh lutut celana Ali yang kotor. Tanpa peringatan apapun, Karina mengayunkan tangannya dan melempar amplop kosong berlogo bank itu tepat ke wajah Ali dengan tenaga penuh. Kertas tebal itu menghantam dahi Ali dengan suara tamparan yang keras, lalu jatuh berserakan di atas lantai marmer. Dengan suara melengking yang menggetarkan kaca-kaca jendela lobi, Karina melontarkan makian paling keji yang pernah keluar dari bibir merahnya. Ia menunjuk wajah Ali yang tertunduk, meneriakkan bahwa pemuda itu adalah parasit menjijikan, seekor tikus got tak tahu diuntung yang telah menggigit tangan yang memberinya makan. Ia mendesis dengan urat leher menonjol, menyatakan bahwa seumur hidup Ali yang miskin dan berbau sampah itu, bahkan jika ia menjual seluruh organ tubuhnya dan seluruh darah keluarganya, ia tidak akan pernah sanggup mengembalikan uang 500 juta yang telah ia curi. Hinaan itu tidak berhenti sampai di situ. Karina, yang akalnya telah dibutakan oleh penderitaan ibunya, memproyeksikan seluruh rasa frustrasinya kepada Ali. Ia mengutuk peci. Pudar yang dikenakan Ali, menuduh bahwa pakaian agama yang ia kenakan hanyalah topeng busuk untuk menutupi mental maling kampungan yang mendarah daging dalam dirinya. Setiap kata yang dimuntahkan Karina bagaikan belati berkarat yang ditusukkan berulang kali ke ulu hati. Ratusan karyawan yang menonton tak ada yang berani bersuara. Beberapa dari mereka bahkan mulai menangis dalam diam melihat kebrutalan verbal yang sangat tidak manusiawi tersebut. Di bawah tekanan cengkeraman satpam yang semakin menyakitkan, Ali tetap bungkam. Tidak ada satupun air mata yang menetes dari pelupuknya. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan wangi parfum mencekik Karina dan makiannya membakar udara lobi. Di dalam hatinya yang paling dalam, sang pewaris konglomerat raksasa itu berbisik lirih pada Tuhannya, memohon kekuatan agar ia tidak membuka identitas aslinya detik itu juga dan menghancurkan wanita malang yang tak menyadari bahwa uang pribadinya sendirilah yang telah Ali kirimkan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Puncak penderitaan ini belum usai, dan Ali tahu, badai terburuk baru saja bersiap untuk menerjang. Udara di lobi utama Kencana Tower kini terasa lebih pekat dari asap beracun. Gema makian Karina Larasati yang melengking tinggi masih memantul-mantul di dinding pualam, menyisakan keheningan mencekam yang membuat ratusan pasang mata karyawan tak berani berkedip. Di tengah arena eksekusi itu, Ali Zainal masih berlutut tak berdaya. Kedua lengannya ditarik paksa ke belakang oleh dua satpam bayaran berwajah beringas, membuat kemeja seragam birunya yang kebesaran tertarik ketat hingga memperlihatkan jejak keringat dingin di punggungnya. Wajah pemuda itu menunduk dalam, menatap kosong pada amplop putih berlogo ban yang baru saja dilemparkan dengan kasar ke dahinya. Di dalam dadanya, badai emosi sedang berkecamuk hebat. Ego manusiawinya menjerit marah. Meronta ingin membongkar topeng penyamarannya detik itu juga dan menghancurkan wanita arogan di depannya ini berkeping-keping. Namun, ikatan imannya jauh lebih kuat. Ia terus memenjarakan amarahnya dengan rantai zikir yang tak putus-putus berbisik di bibirnya yang pucat. Melihat sang mangsa sama sekali tidak menangis memohon ampun, membalas makian, atau bahkan sekadar mengangkat wajahnya, api kemurkaan di dalam dada Karina justru semakin berkobar liar. Kewarasannya yang telah lama tergerus oleh tekanan biaya rumah sakit ibunya, kini benar-benar buta. Ia menganggap diamnya Ali sebagai sebuah bentuk pembangkangan, sebuah ejekan diam-diam dari seorang gembel yang meremehkan kekuasaannya. Tepat pada saat itu, Rio yang selalu tahu cara mengipas bara api, memberi isyarat kepada seorang pelayan kafe lobi yang sedang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Dengan tangan bergetar hebat, pelayan itu membawa nampan berisi secangkir kopi hitam pekat yang baru saja diseduh langsung dari mesin espresso, minuman pesanan khusus sang CEO yang disajikan dalam cangkir porselen putih bertuliskan logo perusahaan. Rio mengambil cangkir yang masih mengepulkan uap panas itu, lalu menyodorkannya kepada Karina dengan senyum menjilat,
merayunya dengan kalimat manis bahwa sang ratu membutuhkan asupan kafein untuk meredakan urat syarafnya setelah berhadapan dengan sampah masyarakat. Karina menyambar cangkir porselen itu dengan kasar, hingga sedikit cairan hitam tumpah mengenai jari lentiknya. Panas kopi itu menyengat kulitnya. Namun rasa sakit itu justru memicu ide yang sangat biadab di dalam kepalanya yang kalut. Ia menatap Ali yang masih menunduk membisu bagai patung batu. Dengan napas yang memburu liar dan mata yang membelalak dipenuhi kebencian murni, Karina mendesis tajam, menyuarakan pikirannya yang paling keji. Ia mencibir bahwa air bekas pel yang menetes dari baju lusuh pemuda itu rupanya belum cukup untuk membersihkan otak kotornya dari niat mencuri, maka mungkin air mendidih yang ditarik langsung dari biji kopi termahal ini bisa melelehkan sedikit kulit tebal kemiskinannya agar ia belajar bagaimana cara menghormati dewa yang memberinya makan. Tanpa memberikan waktu sedetik pun bagi siapa saja untuk bereaksi, Karina mengangkat cangkir porselen itu tinggi-tinggi dan mengayunkan tangannya dengan kekuatan penuh, melemparkan cairan hitam mendidih itu lurus ke arah wajah Ali yang tertunduk. Waktu seolah membeku. Ratusan orang menahan napas dalam horor yang absolut. Namun, sebelum cairan neraka itu sempat menyentuh kulit wajah Ali, sebuah bayangan kuning melesat membelah kerumunan dengan kecepatan yang menentang usia. Pak Rahman, kepala satpam tua yang kakinya pincang, menerjang maju bagai seekor singa terluka yang melindungi anaknya. Dengan sisa-sisa tenaga rentanya, ia membalikan badan dan menjadikan punggung tuanya yang terbalut seragam safari pudar sebagai tameng hidup. Biur. Kopi hitam mendidih itu menghantam punggung Pak Rahman dengan telak. Suara desisan panas yang mengerikan terdengar bersamaan dengan erangan kesakitan yang sangat parau dari tenggorokan pria paruh baya itu. Tubuh Pak Rahman terhuyung ke depan, jatuh berlutut tepat di samping Ali, menahan rasa perih luar biasa yang seketika melepuhkan kulit di balik seragamnya yang kini basah kuyup oleh cairan hitam. Jeritan tertahan meledak dari para karyawan. Keterkejutan melanda lobi itu. Karina terpaku sejenak, tangannya yang masih memegang gagang cangkir yang kini kosong bergetar pelan. Namun, syok itu dengan cepat tergantikan oleh rasa jijik yang jauh lebih besar. Merasa otoritasnya ditantang oleh seorang pesuruh tua, wajah cantik Karina berubah menyerupai iblis. Ia membanting cangkir porselen itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping, lalu menunjuk wajah Pak Rahman yang sedang meringis kesakitan. Dengan volume suara yang memekakan telinga, Karina melontarkan vonis pemecatan detik itu juga, mencabut seluruh hak pensiun pria tua itu tanpa pesangon sepeser pun, dan mengusirnya dengan makian bahwa pahlawan kesiangan berbau tanah sepertinya memang lebih pantas mati membusuk di jalanan bersama gembel berpeci yang ia lindungi. Melihat momen emas untuk semakin menghancurkan martabat Ali, Rio melangkah maju. Ia menarik paksa keras seragam Ali dari belakang. Dengan satu sentakan beringas, Rio merampas peci hitam pudar dari atas kepala Ali. Benda penutup kepala yang menjadi simbol ketaatan dan kerendahan hati itu dilemparkan dengan kasar ke atas lantai marmer yang basah oleh tumpahan kopi. Sambil tertawa sarkastis yang menggema kejam, Rio mengangkat sepatu pantofel mahal miliknya, lalu menginjak peci lusuh itu dengan sekuat tenaga, menggeseknya berulang kali ke atas genangan kopi dan pecahan beling hingga benda suci itu berubah menjadi kain lap kotor yang tak berbentuk. Ia meludah tepat di sampingnya, menyatakan dengan bangga bahwa disitulah letak harga diri seorang maling berkedok agama, di bawah sol sepatu orang-orang berkuasa. Di titik itulah, batas kesabaran manusiawi Ali terputus. Matanya yang sedari tadi menatap ubin pualam, kini melebar melihat Pak Rahman yang terengah-engah menahan sakit di sampingnya, dan peci kesayangannya yang dihancurkan tanpa sisa. Pertahanan stoik yang ia bangun bertahun-tahun runtuh oleh setetes air mata duka, bukan meratapi nasibnya sendiri, melainkan menangisi kekejaman dunia terhadap orang tua tak berdosa yang tulus menolongnya. Dengan satu hentakan bahu yang mengandung kekuatan tersembunyi yang luar biasa, Ali menepis cengkeraman kedua satpam kekar di belakangnya hingga mereka terpental mundur selangkah. Perlahan, sangat perlahan, sang pewaris tunggal Al-Habsyi Group itu mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke arah Karina. Tidak ada lagi pandangan tunduk seorang ofesbe. Yang ada kini adalah sepasang mata elang yang menyala oleh kilatan amarah dingin yang mematikan. Tatapan itu begitu gelap, begitu berkuasa, dan begitu mengintimidasi, seolah mengandung badai triliunan rupiah yang siap menelan seluruh gedung ini ke dalam jurang kehancuran. Jantung Karina seketika berdegup kencang, lututnya tiba-tiba terasa lemas tanpa alasan yang logis. Ia tersentak mundur satu langkah, bulu kuduknya meremang dihantam oleh aura kepemimpinan absolut yang tiba-tiba memancar dari tubuh pemuda lusuh tersebut. Ali tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Ia memalingkan wajah dari sang CEO yang mendadak pucat pasi itu, merangkul bahu Pak Rahman dengan penuh kelembutan, dan menuntun pria tua itu bangkit berdiri. Dengan langkah tenang yang membelah lautan manusia yang mematung ketakutan, Ali membawa malaikat penjaganya keluar dari pintu kaca lobi Kencana Tower, meninggalkan arena eksekusi itu menuju persiapan pembalasan dendam yang akan mengguncang dunia mereka esok hari. Mentari pagi menyinari fasad kaca Kencana Tower dengan pendaran keemasan yang menyilaukan, seolah alam semesta sedang menyoroti panggung sandiwara terbesar yang akan segera digelar di gedung pencakar langit tersebut. 24 jam telah berlalu sejak tragedi keji yang mengoyak martabat di lobi utama, namun sisa-sisa ketegangan masih menggantung pekat di udara. Hari ini adalah hari penentuan, titik di mana hidup dan matinya Kencana Tower akan diputuskan melalui sebuah ketukan palu dari entitas bisnis paling ditakuti di Asia Tenggara, Al-Habsyi Group. Di lantai 42, ruang rapat direksi VVIP telah disulap menjadi sebuah altar persembahan yang sangat megah. Meja bundar dari kayu mahoni utuh sepanjang 10 meter telah dipoles hingga memantulkan bayangan bak cermin, dihiasi oleh deretan cangkir kristal bat carat dan tatanan bunga lili putih segar yang sengaja diimpor langsung dari Belanda. Namun, di balik seluruh kemewahan yang mengintimidasi itu, udara dari pendingin sentral terasa sedingin es, membekukan keringat kecemasan di tengkuk belasan eksekutif senior yang sudah duduk mematung menanti sang eksekutor tiba. Di dalam ruang kerja pribadinya yang tersembunyi di balik dinding kaca buram, Karina Larasati sedang berdiri menatap pantulan dirinya di depan cermin berbingkai emas. Penampilan CEO wanita itu pagi ini melampaui kata sempurna. Ia mengenakan setelan blazer sutra putih gading rancangan desainer Paris yang memeluk tubuh rampingnya dengan presisi mutlak, melambangkan kekuasaan, kesucian, dan dominasi absolut. Sebuah kalung berlian potongan Princess Cut melingkar angkuh di leher angsanya, memantulkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Riasan wajahnya dipoles setajam pedang, menutupi jejak-jejak keputusasaan yang sempat meremukkan jiwanya kemarin. Jantung Karina berdegup dengan ritme yang aneh, sebuah percampuran antara adrenalin bisnis yang meledak-ledak dan sebuah kelegaan ajaib yang tak masuk akal. Tadi malam, tepat beberapa jam setelah ia menghancurkan harga diri seorang pesuruh rendahan di lobi gedungnya, pihak rumah sakit meneleponnya dengan kabar yang mengguncang kewarasannya. Seluruh biaya operasi transplantasi jantung ibunya sebesar 5 miliar rupiah telah dilunasi secara tunai, lunas tanpa sisa, oleh seorang donatur anonim yang hanya meninggalkan nama, hamba Allah. Mukjizat itu seharusnya membuat Karina merenung, menundukkan egonya, dan menyadari bahwa di atas langit masih ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja. Namun, alih-alih melembut, ego sang ratu justru semakin mengeras dan membatu. Sambil menyemprotkan parfum Chanel nomor 5 andalannya ke pergelangan tangan dan belakang telinga, Karina tersenyum miring pada pantulannya sendiri. Ia meyakinkan dirinya dengan kesombongan yang mengakar, bergumam pelan di sela-sela napasnya yang beraroma mint, bahwa alam semesta memang selalu berpihak pada orang-orang kelas atas sepertinya, bahwa dewa keberuntungan tidak akan pernah membiarkan seorang Karina Larasati hancur berkeping-keping. Dengan hilangnya beban pikiran tentang ibunda tercinta, kini seluruh fokus dan insting predatornya tertuju pada satu tujuan tunggal, menaklukkan sang pewaris tahta Al-Habsyi Group, seorang tokoh legendaris nan misterius yang kabarnya menuntut kesempurnaan mutlak dalam setiap pilar bisnisnya. Karina merapikan kerahnya, mengangkat dagunya tinggi-tinggi, lalu melangkah keluar dari ruangannya bagai seorang dewi perang yang siap menjajah dunia. Sementara itu, di dalam ruang rapat direksi yang tegang, Rio duduk di kursi terdekat dari singgasana utama dengan sikap tubuh yang memancarkan arogansi tak tertandingi. Manajer keuangan berhati iblis itu mengenakan setelan jas hitam bespoke buatan Italia yang membungkus tubuh tegapnya, dengan sapu tangan sutra merah menyala mengintip angkuh dari saku dadanya. Kaki kanannya disilangkan dengan santai, sementara jemarinya yang berhias cincin emas tebal mengetuk-ngetuk layar tablet pintar. Di atas meja dengan irama kemenangan. Di dalam kepalanya yang busuk, Rio sedang merayakan keberhasilan dari skenario fitnah paling sempurna yang pernah ia ciptakan. Uang 500 juta rupiah yang ia curi telah bersemayam aman di dalam brankas kasino bawah tanah untuk melunasi utang judinya, sementara si OB berpeci lusuh yang menjadi kambing hitamnya telah terusir dengan hina, membawa serta Pak Rahman, si satpam tua pincang yang bodohnya bersedia menjadi tameng daging pelindung. Rio merasa dirinya tak tersentuh hukum, seorang jenius manipulator yang berhasil mempermainkan emosi sang CEO dan menyelamatkan lehernya sendiri dari tiang gantungan. Saat Karina melangkah masuk ke dalam ruang rapat, Rio adalah orang pertama yang berdiri, menyambut atasannya dengan bungkukan hormat yang sangat teatrikal dan pujian berbisa,
menyatakan bahwa kecantikan dan wibawa Karina pagi ini pasti akan membuat Dewan Direksi Al-Habsyi Group bertekuk lutut menyerahkan kucuran dana triliunan rupiah tanpa banyak bertanya. Waktu menunjukkan pukul 9:45. Suasana di dalam ruang rapat VVIP itu semakin pekat oleh antisipasi yang mencekik. Karina duduk di ujung meja kehormatan, menyapukan pandangan tajamnya yang setajam elang ke arah seluruh jajaran direksi yang hadir. Suara ketukan ujung kuku berpoles merah menyalanya di atas meja mahoni terdengar seperti detak bom waktu. Menatap tajam ke sekeliling meja, Karina mendesis pelan namun mematikan, memperingatkan seluruh dewan direksi bahwa jika ada satu saja angka yang salah dalam presentasi hari ini, atau jika ada satu saja dari mereka yang berani bersin saat sang delegasi agung berbicara, ia sendiri yang akan memastikan nyawa karir mereka berakhir di dasar jurang kehancuran. Udara di ruangan itu seolah membeku. Tak ada satupun yang berani menelan ludah terlalu keras. Semuanya tahu, Al-Habsyi Group bukanlah investor sembarangan. Mereka adalah raksasa konglomerasi syariah yang memegang kendali atas urat nadi perekonomian, yang pantang menoleransi kecurangan sekecil apapun. Tiba-tiba, telepon interkom di sudut meja berdering dengan nada panjang yang memekakan telinga, memecah keheningan absolut tersebut. Suara resepsionis dari lantai dasar terdengar bergetar hebat menahan kepanikan dan kekaguman yang luar biasa, melaporkan bahwa konvu 6 mobil Mercedes-Benz G-Class hitam pekat dan 1 unit Rolls-Royce Phantom edisi terbatas baru saja memasuki pelataran lobi utama Kencana Tower. Jantung Karina melonjak hingga nyaris menghantam tulang rusuknya. Ia segera berdiri, diikuti secara serentak oleh seluruh direksi bak pasukan yang mendengar terompet perang. Melalui dinding kaca floor to ceiling, mereka bisa melihat kilauan iring-iringan mobil mewah itu menguasai pelataran gedung mereka layaknya pasukan raja yang menduduki wilayah taklukan. Dengungan lift VVIP khusus yang dirancang tanpa hambatan mulai terdengar menderu naik dari lantai dasar. Angka digital di atas pintu ganda berbahan kayu jati solid itu berkedip dengan kecepatan yang menyiksa batin. 30, 35, 39, 41. Karina menelan ludah, meremas ujung blazer sutranya hingga buku-buku jarinya memutih, berusaha mempertahankan topeng ketangguhannya di balik keringat dingin yang mulai merembes. Rio berdiri tegak di sampingnya, membusungkan dada dengan senyum percaya diri yang sangat memuakan, bersiap menyajikan laporan keuangan palsunya. Tepat ketika angka digital menunjukkan lantai 42, denting halus yang mematikan terdengar. Pintu lift terbuka, dan suara langkah puluhan sepatu kulit kelas atas menggema di lorong, bergerak serempak menuju ruang rapat. Gagang pintu mahoni berlapis kuningan emas itu perlahan berputar. Napas Karina tertahan di ujung tenggorokan, matanya terbelalak lebar, bersiap menyambut sang legenda yang diakininya akan menjadi dewa penyelamat perusahaannya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa malaikat maut bagi kesombongannya baru saja melangkah masuk untuk mencabut nyawa dari seluruh harga dirinya. Gagang pintu mahoni berlapis kuningan emas setebal 10 cm itu akhirnya berputar dengan suara klik mekanis yang menggema berat, membelah kesunyian absolut yang telah menyiksa ruang rapat VVIP di lantai 42. Tekanan udara di dalam ruangan seketika berubah, seolah sebuah badai raksasa baru saja merobek dinding kaca Kencana Tower. Jantung Karina Larasati berdetak dengan kecepatan yang menyakitkan, memompa darah ke seluruh wajahnya hingga menutupi lapisan riasan mahalnya dengan rona merah kepanikan dan antisipasi. Dengan satu isyarat tangan yang kaku, sang CEO menginstruksikan seluruh jajaran direksinya untuk berdiri serentak, menundukkan kepala mereka dalam sudut penghormatan paling dalam yang bisa dilakukan oleh manusia. Namun, bukan sosok pria tua berjanggut atau eksekutif paruhbaya yang melangkah masuk ke dalam altar kemewahan itu. Sebagai gantinya, selusin pria bertubuh tegap dalam balutan jas hitam identik, lengkap dengan alat komunikasi menempel di telinga mereka, berbaris masuk dengan presisi militer yang mengintimidasi. Wajah-wajah mereka sedingin marmer, tanpa emosi, menyisir seluruh sudut ruangan sebelum akhirnya mereka membelah diri menjadi dua barisan kokoh, menciptakan sebuah lorong hidup yang mengarah tepat ke kursi utama di ujung meja. Melihat pengawalan tingkat kepala negara tersebut, lutut Rio sedikit bergetar, namun ia buru-buru menyunggingkan senyum menjilat yang telah ia latih ribuan kali di depan cermin. Sambil sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Karina, manajer keuangan berhati iblis itu berbisik dengan nada penuh pemujaan buta, menyatakan bahwa ini adalah pertunjukan kekuasaan yang luar biasa, dan jika Karina berhasil mempesona sang pewaris tahta hari ini, maka Kencana Tower akan melesat menjadi raksasa yang tak tertandingi di Asia. Karina hanya membalas dengan anggukan kaku. Ia menarik napas panjang, membusungkan dadanya yang terbalut sutra putih gading, dan memasang senyum paling menawan yang ia miliki. Ia merasa berada di puncak dunia,
bersiap menyambut dewa penolong yang akan mengisi kembali brankas perusahaannya yang telah dikosongkan oleh pencuri gembel kemarin. Lalu, dari ujung lorong di luar ruang rapat, terdengar suara ketukan sepatu yang mendekat. Langkah itu tidak terburu-buru, melainkan lambat, ritmis, dan memancarkan otoritas mutlak yang mampu menundukkan siapa saja yang mendengarnya. Trak, trak, trak. Seiring dengan mendekatnya langkah tersebut, udara dari pendingin ruangan tiba-tiba membawa sebuah aroma yang sangat asing bagi kemewahan lantai eksekutif ini, namun, secara mengerikan terasa sangat familiar di alam bawah sadar Karina. Itu adalah wangi minyak kasturi premium. Namun kali ini, aroma itu tidak tertindas oleh bau karbol pinus yang menyengat atau uap keringat asam. Wangi itu menguar dengan keangkuhan yang murni, mendominasi udara, mencekik setiap partikel parfum Chanel nomor 5 milik Karina hingga tak tersisa. Alis sang CEO cantik itu berkerut samar. Ada sebuah kepingan memori menjijikan dari lobi utama kemarin yang berusaha menyeruak masuk ke kepalanya, namun egonya dengan cepat menolak logika tersebut. Hingga akhirnya, sang legenda melangkah melewati ambang pintu. Waktu di dalam ruang rapat VVIP itu seolah berhenti berdetak. Gravitasi terasa ditarik paksa dari pijakan bumi. Pasukan pengawal berseragam hitam itu serentak menundukkan kepala mereka lebih dalam, sementara asisten pribadi sang miliarder, seorang pria parubaya yang sangat elegan, berjalan setengah langkah di belakangnya. Mata Karina yang sedari tadi bersiap meluncurkan tatapan mempesona, kini terbelalak lebar hingga nyaris merobek lopaknya. Pandangannya dimulai dari sepasang sepatu pantofel kulit Oxford buatan tangan yang dipoles hingga memantulkan cahaya lampu kristal, naik menyusuri celana bahan wol hitam pekat yang jatuh dengan sempurna, melewati sabuk kulit bergesper platinum, hingga ke jas bespoke Italia yang memeluk tubuh tegap yang entah mengapa terasa begitu akrab. Di pergelangan tangan pria itu, mengintip sebuah arloji Patek Philippe langka seharga belasan miliar rupiah yang berkedip arogan. Dan ketika pandangan Karina akhirnya bertabrakan dengan wajah sang penguasa, dunia wanita itu hancur berkeping-keping. Tidak ada peci hitam pudar yang bludrunya sudah botak. Tidak ada seragam biru kebesaran yang basah oleh air pel. Rambut hitam pekatnya kini tersisir rapi menampakkan dahi yang tegas. Rahangnya mengeras tajam seperti pahatan patung Yunani klasik. Namun sepasang mata elang yang teduh namun mematikan itu. Mata itu adalah mata yang sama yang kemarin menatap ujung sepatu stiletonya saat ia meludahi ubin pualam. Itu adalah Ali Zainal, sang tikus selokan. Sang pesuruh rendahan yang ia tuduh mencuri uang 500 juta, yang dahinya ia lempar dengan amplop kosong, dan yang wajahnya nyaris ia hancurkan dengan secangkir kopi hitam mendidih. Oksigen seketika menguap dari paru-paru Karina. Wajah cantiknya yang merah merona berubah seputih kertas HVS dalam hitungan 1/1000 detik. Bibirnya yang berpoles lipstik mahal bergetar hebat, terbuka dan tertutup tanpa mampu mengeluarkan satu pun silabel. Kakinya yang ditopang oleh sepatu hak tinggi tiba-tiba berubah menjadi jeli, memaksanya berpegangan pada tepi meja mahoni dengan buku-buku jari yang memutih seakan nyawanya bergantung di sana. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika meledak dari pori-pori kulitnya, merusak riasan sempurnanya. Otaknya mengalami korsleting total, menolak mencerna realitas visual yang sedang menghantam kewarasannya. Pria gembel yang kemarin ia buang layaknya kotoran anjing, kini berdiri di hadapannya sebagai dewa yang memegang urat nadi kehidupannya. Di sebelah Karina, reaksi Rio jauh lebih menyedihkan. Senyum menjilatnya meleleh menjadi topeng teror yang paling murni. Pupil mata sang manajer keuangan menyusut mengecil melihat sang pesuruh yang kemarin ia injak-injak pecinya, kini diapit oleh para pengawal yang dengan satu jentikan jari bisa menghilangkan nyawa Rio dari muka bumi tanpa jejak. Tablet pintar berisi laporan keuangan manipulatif yang sedari tadi ia pegang dengan bangga, lolos begitu saja dari cengkeramannya, jatuh menghantam karpet tebal dengan bunyi gedebuk yang memalukan. Rio mundur selangkah, napasnya tersengal-sengal seperti ikan yang dilempar ke daratan, menyadari bahwa skenario fitnah sempurna yang ia bangun semalaman baru saja berubah menjadi tali tiang gantungan yang siap mematahkan lehernya sendiri. Ali Zainal mengabaikan sepenuhnya kepanikan mengerikan yang sedang melanda kedua eksekutornya kemarin. Dengan ketenangan tingkat dewa yang mengiris urat syaraf, ia melangkah maju membelah meja panjang tersebut. Suara langkah sepatunya menggema bak ketukan palu hakim pencabut nyawa. Ia tidak melihat ke arah jajaran direksi yang masih mematung kebingungan. Ia hanya menatap lurus ke depan. Sang asisten pribadi dengan sigap menarik kursi utama, kursi terbesar dan termegah yang berada tepat di hadapan Karina. Ali duduk perlahan, menyilangkan kakinya dengan elegan,
lalu meletakkan kedua tangannya yang kasar namun kini bersih dari aroma karbol di atas meja mahoni. Ia mengangkat wajahnya, menatap tajam langsung menembus bola mata Karina Larasati yang sedang bergetar menahan tangis ketakutan. Udara membeku. Sang pewaris tahta telah duduk di singgasananya, dan neraka pembalasan yang sesungguhnya bagi Kencana Tower baru saja secara resmi dibuka. Ruang rapat VVIP di lantai 42 Kencana Tower kini lebih menyerupai sebuah ruang eksekusi mati bersuhu -0 derajat. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu begitu absolut, tebal dan mencekik, hingga detak jarum jam dinding berbingkai emas terdengar laksana palu godam yang menghantam tengkorak setiap eksekutif yang mematung. Di kursi utama yang menjadi lambang dominasi tertinggi, Ali Zainal duduk bersandar dengan ketenangan predator yang sangat mematikan. Kedua tangannya yang masih menyisakan tekstur kasar akibat memeras air pel setiap hari, kini terlipat elegan di atas meja mahoni yang mengilap. Mata elangnya yang biasanya selalu ditundukkan dalam balutan gadul bashar yang suci, kini menatap lurus tajam, menguliti sisa-sisa harga diri Karina Larasati dan Rio hingga ke dasar tulang. Udara di ruangan itu sepenuhnya dikuasai oleh aroma minyak kasturi premium dari tubuh Ali, membungkam setiap molekul parfum mahal Karina tanpa ampun. Di tengah teror mental yang membekukan darah itu, asisten pribadi Ali melangkah maju dengan gerakan tanpa suara. Dari dalam tas kerjanya yang terbuat dari kulit eksotis murni, ia mengeluarkan 2 buah map tebal bersampul kulit hitam legam berlogo emas Al-Habsyi Group. Map-map itu diletakkan tepat di hadapan Ali dengan sebuah bungkukan hormat yang sangat dalam. Semua mata di meja bundar itu tertuju pada 2 benda tersebut, menyadari bahwa di dalam sanalah tersimpan palu godam penentu takdir mereka. Ali perlahan mencondongkan tubuhnya ke depan. Jemari kasarnya menyentuh permukaan map pertama. Tanpa memalingkan tatapan elangnya yang sedingin es dari wajah pucat pasi Rio, Ali memberikan sebuah isyarat kecil dengan jentikan jarinya. Dalam hitungan detik, lampu ruang rapat meredup, dan layar proyektor raksasa di belakang Karina turun mendesis, bersiap menampilkan sebuah pertunjukan kebenaran yang akan menghancurkan sang arsitek kejahatan hingga tak bersisa. Dengan suara bariton yang berat dan bergetar oleh otoritas mutlak yang tak terbantahkan, Ali memecah keheningan yang menyiksa itu. Ia menginstruksikan asistennya untuk menyajikan hasil audit forensik dan rekaman keamanan tingkat militer yang diam-diam telah diretas dan diekstraksi oleh tim siber Al-Habsyi Group sejak malam sebelumnya. Seketika, layar raksasa itu menyala, menampilkan rekaman kamera pengawas beresolusi super jernih, tanpa manipulasi waktu sekecil apapun. Dalam video tersebut, terpampang dengan sangat jelas sosok Rio yang sedang mengendap-endap di depan brankas perusahaan, meraup tumpukan uang tunai 500 juta rupiah dengan tangan gemetar penuh keserakahan, dan menyembunyikannya ke dalam tas golf kulit miliknya. Video kedua langsung menyusul tanpa jeda, menyoroti Rio di ruang basemen yang pengap, tengah merusak gembok loker nomor 7 dan menjejalkan amplop putih berlogo bank ke dalam tas ransel butut milik sang pewaris tahta. Runtuhlah seluruh dunia Rio pada detik itu juga. Jantung sang manajer keuangan seolah berhenti memompa darah. Paru-parunya menolak menyerap oksigen. Topeng kelicikan yang selalu ia banggakan hancur berkeping-keping, memperlihatkan wujud aslinya sebagai pengecut yang sangat hina. Lutut Rio kehilangan seluruh tenaga penyangganya, membuat tubuh tegap berbalut kemeja sutra mahal itu jatuh berdebum keras menghantam karpet. Ia merangkak maju bagai cacing tanah yang diinjak. Air mata ketakutan meledak dari pelupuk matanya. Dengan suara parau yang diselingi isak tangis memalukan, Rio menyembah ujung sepatu pantofel kulit Ali, memohon ampunan, merengek menjanjikan pengembalian uang asalkan ia tidak dijebloskan ke penjara. Namun, Ali hanya menatap pria menjijikkan di bawah kakinya itu dengan tatapan kosong, lalu memberikan anggukan pelan ke arah pintu. 3 perwira polisi berseragam lengkap segera menerobos masuk. Mereka menarik kerah kemeja Rio secara beringas, memborgol tangannya ke belakang punggung, dan menyeret pria yang terus berteriak histeris itu keluar ruangan, menuju neraka kehancuran yang ia gali sendiri. Setelah jeritan memilukan Rio memudar di telan pintu lift, keheningan kembali merajai ruangan itu dengan bobot kengerian yang berlipat ganda. Keringat dingin mengucur deras melintasi pelipis Karina, merusak riasan wajah semahal apapun yang ia kenakan hari ini. Ia menggigit bibir bawahnya hingga nyaris meneteskan darah. Kakinya bergetar tak terkendali di bawah meja. Kini, hanya tersisa dirinya dan map kulit hitam kedua yang tergeletak bagai mesin pemenggal kepala. Ali perlahan membuka map terakhir itu. Suara gesekan kertasnya terdengar menyayat di telinga Karina. Sang dewa penolong yang menjelma menjadi malaikat maut bagi kesombongannya itu, mengeluarkan selembar dokumen resmi yang distempel tinta emas.
Dengan gerakan lambat yang mematikan, Ali menggeser kertas tersebut melintasi meja mahoni yang licin. Kertas itu meluncur mulus dan berhenti tepat di bawah hidung mancung sang CEO cantik yang sedang menahan napas dalam teror absolut. Pandangan Karina yang mengabur oleh air mata kepanikan perlahan turun, dipaksa mencerna deretan angka pada dokumen tersebut. Itu adalah kwitansi pelunasan dari rumah sakit VVIP tempat ibunya dirawat. Di kolom nominal, tertera angka fantastis sebesar 5 miliar rupiah yang telah dicap lunas. Namun, yang membuat jantung Karina serasa diremas hancur adalah kolom identitas pengirim dana. Di sana tertulis dengan sangat jelas, Ali Zainal, rekening pribadi pewaris Al-Habsyi Group, hamba Allah. Dengan nada suara yang memancarkan dominasi psikologis luar biasa, Ali menyatakan kepada Karina bahwa transfer pelunasan biaya operasi ibundanya itu dilakukan tepat pada menit yang sama saat sang CEO arogan itu berdiri di lobi utama, memakinya sebagai tikus selokan, dan merenggut paksa peci lusuh dari atas kepalanya. Fakta mengerikan itu menghantam kewarasan Karina dengan kekuatan ribuan ton baja. Pikirannya meledak seketika. Realitas kejam menampar wajahnya tanpa ampun, membongkar sebuah ironi paling menyiksa dalam hidup manusia, bahwa sosok gembel lusuh berbau kotoran yang ia ludahi, yang ia hina kemiskinannya, dan yang nyaris ia siram dengan air mendidih hingga mengorbankan punggung seorang pria tua tak berdosa, adalah satu-satunya malaikat yang secara rahasia telah menggelontorkan miliaran hartanya demi menyelamatkan nyawa sang ibu kandung yang sekarat. Hancur lebur menjadi debu, dinding keangkuhan Karina Larasati runtuh detik itu juga, menyisakan sebuah lubang penyesalan hitam menganga yang siap menelan seluruh kewarasannya hidup-hidup ke dasar penderitaan tanpa akhir. Kertas tipis kwitansi rumah sakit yang tergeletak diam di atas meja mahoni itu terasa bagai lempengan baja seberat puluhan ton yang baru saja dijatuhkan langsung dari langit, menghantam tepat di tengah rongga dada Karina Larasati. Angka 5 miliar rupiah yang tertera dengan tinta tebal, dihiasi stempel lunas merah menyala, dan yang paling mematikan, nama pria yang kini sedang duduk bertahta dengan keagungan absolut di hadapannya, mencabik-cabik seluruh sisa logika dan kewarasannya. Oksigen di dalam ruang rapat VVIP itu seolah menguap sepenuhnya dalam 1/1000 detik, digantikan oleh gas beracun tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya dengan sangat kejam. Mata Karina terbelalak begitu lebar hingga urat-urat merah menjalar di bagian putih matanya, menatap kosong pada sebaris nama Ali Zainal, hamba Allah, yang menjadi bukti tak terbantahkan dari kebutaan hatinya sendiri. Jemarinya yang berhias cincin berlian miliaran rupiah dan kuku berpoles merah menyala itu mulai bergetar hebat, sebuah tremor tak terkendali yang menjalar dari ujung saraf hingga ke sumsum tulang belakangnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang memudar, ia mengangkat wajahnya perlahan dengan gerakan patah-patah bagai boneka porselen yang retak, menatap langsung ke sepasang mata elang milik sang pewaris tunggal Al-Habsyi Group. Tidak ada lagi pemuda berpeci lusuh berseragam kebesaran yang berbau karbol. Di hadapannya kini duduk seorang penguasa mutlak dalam balutan jas bespoke Italia yang memancarkan wibawa dan kekuasaan tingkat dewa, memancarkan aroma kasturi premium yang kini terasa seperti wangi penghakiman di penciuman Karina. Hantaman realitas yang maha dahsyat itu seketika memicu ledakan memori di dalam otak sang CEO cantik. Waktu seolah berputar mundur dengan kecepatan yang menyiksa, menampilkan ulang tragedi siang laknat di lobi utama kemarin. Sambil menahan napas yang terputus-putus, Karina dipaksa oleh alam bawah sadarnya untuk mengingat kembali wajahnya yang berkerut jijik menatap noda air pel. Ia mengingat dengan sangat jelas bagaimana bibir merahnya mengumpulkan ludah, lalu membuangnya tepat di samping sepatu karet usang pemuda ini, memanggilnya tikus selokan pembawa sial. Dan yang paling mengiris-iris nuraninya hingga berdarah, ia mengingat bagaimana tangannya sendiri dengan sengaja dan penuh kebencian, melemparkan cangkir berisi kopi hitam mendidih lurus ke wajah pria suci ini, sebuah serangan biadab yang akhirnya melepuhkan punggung renta Pak Rahman. Perut Karina seketika melilit hebat, rasa mual yang luar biasa menggulung dari lambungnya ke tenggorokannya. Ironi yang terjadi benar-benar membakar jiwanya hidup-hidup. Di saat ia berdiri pongah layaknya tiran haus darah, meneriakan makian keji dan memfitnah Ali sebagai maling kampungan atas hilangnya uang 500 juta rupiah, di detik yang sama persis, di ruang bawah tanah yang pengap dan gelap, jari-jari kasar yang ia hina itu sedang mengetikkan perintah transfer sebesar 5 miliar rupiah dari kekayaan pribadinya. Pria miskin yang ia anggap tak lebih berharga dari debu karpet, yang pecinya diinjak-injak hingga hancur, ternyata adalah satu-satunya malaikat yang merelakan hartanya secara diam-diam demi menyambung detak jantung ibunda tercinta Karina yang sekarat. Menyadari tingkat kebiadaban dosa yang telah ia perbuat, sepatu stiletto berhak runcing mahalnya, yang selama bertahun-tahun selalu berdetak pongah dan menjadi simbol dari teror kekuasaannya di Kencana Tower, kini kehilangan seluruh daya topangnya.
Tulang-tulang di kedua tungkai kaki sang CEO seolah meleleh menjadi debu. Tubuhnya oleng ke depan dengan sangat dramatis. Tangan kanannya sempat menggapai liar ke arah tepi meja mahoni, mencoba menahan bobot kehancurannya, namun sia-sia. Kuku lentiknya hanya meninggalkan goresan tipis sebelum akhirnya terlepas. Dengan suara debuman yang memilukan dan bergema di seluruh penjuru ruang rapat, tubuh ramping berbalut setelan blazer sutra putih gading itu runtuh dari singgasana kesombongannya. Ia meluncur jatuh dan terjerembab dengan sangat kasar, membiarkan lututnya menghantam lantai beralas karpet tebal itu dengan keras. Bukan lagi seorang ratu penguasa bisnis yang tak tersentuh, Karina Larasati kini tak lebih dari seonggok jiwa yang diremukan habis-habisan oleh karmanya sendiri. Rambut hitamnya yang tertata sempurna kini berantakan, menutupi sebagian wajahnya yang memucat pasi bak mayat. Air mata penyesalan yang panas, kental, dan mengandung perih yang tak terperi meledak dari kedua sudut matanya. Tangisan itu merusak riasan wajah semahal apapun yang ia kenakan, melunturkan maskara hitamnya hingga mengalir membentuk aliran sungai kelam yang menodai pipinya, menetes membasahi kerah sutranya. Dada bidangnya naik turun dengan ritme hiperventilasi yang menyiksa, berusaha menghirup oksigen yang terasa seperti pecahan kaca. Di tengah isak tangis histeris yang menggema memalukan di hadapan seluruh dewan direksi yang membeku ngeri, pertahanan terakhir ego Karina hancur berkeping-keping. Wanita arogan itu mulai merangkak maju, menyeret lututnya di atas lantai bagai seorang pesakitan. Ia membuang seluruh harga diri dan martabatnya yang telah rata dengan tanah. Kedua tangan gemetarnya terulur dengan putus asa, berusaha menggapai ujung sepatu pantofel kulit Oxford buatan tangan milik Ali Zainal, ujung sepatu dari sosok yang sama yang tempo hari tak sudi ia tatap wajahnya. Melalui sela-sela tangisnya yang mencekik tenggorokan, suara Karina yang biasanya melengking tajam memerintah kini berubah menjadi raungan parau, menyedihkan, layaknya seekor hewan yang memohon untuk dieksekusi. Ia meratap sejadi-jadinya, berulang kali menyebut dirinya sendiri sebagai monster buta yang paling hina dan tak pantas hidup di muka bumi. Di bawah tatapan dingin jajaran direksi, Karina merengek di bawah kaki Ali, memohon dengan sangat histeris agar pemuda itu menghukumnya detik itu juga. Ia berteriak memohon agar Ali memecatnya, mengambil seluruh saham perusahaannya, menyita semua mobil dan rumah mewahnya, merampas seluruh harta benda duniawinya, atau bahkan mencabut nyawanya saat itu juga untuk menebus rasa sakitnya, asalkan sang pewaris suci berhati malaikat itu bersedia memberikan setitik saja kata maaf atas dosa biadab yang telah ia lakukan terhadap penolong nyawa sang ibu. Namun, di atas singgasananya, Ali Zainal sama sekali tidak tersenyum puas ataupun meledak dalam amarah yang meletup-letup. Wajah stoknya tetap terjaga sempurna. Sang pewaris tahta itu hanya memancarkan aura keadilan yang absolut dan keagungan murni, yang justru semakin membuat Karina merasa sekerdil debu di padang pasir. Dengan gerakan yang sangat perlahan, tenang, namun memancarkan otoritas mutlak yang tak bisa dibantah, Ali menarik kakinya mundur selangkah. Ia memastikan jemari lentik Karina yang gemetar dan bersimbah air mata itu sama sekali tidak menyentuh ujung sepatunya. Tarikan kaki itu adalah sebuah penolakan halus yang sangat mematikan, menabrakkan sebuah batasan suci, menegaskan jarak moral yang membentang tak terhingga antara seorang pemimpin sejati yang memaafkan dalam diam, dan seorang tiran yang terlambat menyadari bahwa ia baru saja menghancurkan satu-satunya tangan yang menyelamatkannya dari jurang neraka. Jarak antara ujung jemari lentik Karina Larasati yang bergetar hebat dengan ujung sepatu pantofel kulit Oxford milik Ali Zainal hanyalah beberapa sentimeter. Namun di dalam ruang rapat VVIP yang telah berubah menjadi altar penghakiman itu, jarak tersebut terasa sejauh dasar kerak bumi menuju rasi bintang tertinggi di galaksi. Tarikan kaki Ali yang sangat perlahan, tenang, dan nyaris tanpa suara itu adalah sebuah tamparan tak kasat mata yang jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik sekeras apapun. Gerakan itu menggariskan sebuah batas suci yang tak tertembus. Sebuah dinding moral absolut yang menolak untuk disentuh oleh tangan yang baru saja kemarin digunakan untuk melempar secangkir neraka mendidih. Karina, sang ratu kencana tower yang tak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun seumur hidupnya, kini teronggok tak berdaya di atas hamparan karpet wol tebal. Tubuhnya melengkung bagai sayap kupu-kupu yang patah di gilas roda besi. Isak tangisnya memecah udara bersuhu beku, meratapi kebodohannya yang telah menginjak-injak satu-satunya malaikat penyelamat yang dikirimkan Tuhan untuk ibunya. Di balik meja mahoni yang menjadi saksi bisu kejatuhan tragis itu, Ali Zainal menatap ke bawah dengan sepasang mata elang yang tidak memancarkan secercah pun kepuasan sadis. Wajah tampannya yang berbingkai ketegasan khas seorang pemimpin sejati tetap sedingin marmer pualam,
tak terpengaruh oleh lautan air mata dan rengekan memilukan dari wanita yang pernah menyebutnya tikus selokan. Helaan napas Ali terdengar pelan, menggetarkan dada bidangnya yang terbalut jas bespoke Italia. Dengan suara baritonnya yang berat, dalam, dan menggema merajai setiap sudut ruangan berarsitektur mewah itu, Ali akhirnya memecah keheningan yang menyiksa. Tanpa sedikit pun nada amarah yang meledak-ledak, sang pewaris konglomerasi raksasa itu melontarkan kalimat bertenaga magis, menyatakan bahwa sebagai sesama hamba Tuhan yang dhaif, ia secara pribadi telah memaafkan seluruh hinaan, ludahan, dan siksaan yang dilemparkan Karina kepadanya sejak detik pertama hal itu terjadi. Ia menegaskan, dengan kelembutan yang justru mengiris hati nurani Karina hingga berdarah, bahwa ibundanya sendiri selalu mengajarkan untuk tidak pernah menyimpan dendam pada jiwa-jiwa yang buta oleh gemerlap duniawi, dan itulah sebabnya ia tetap melunasi biaya operasi rumah sakit tanpa keraguan sedikitpun, semata-mata demi kemanusiaan. Mendengar kata maaf yang meluncur dari bibir pria suci itu, sebuah letupan harapan kecil sempat menyala di dalam rongga dada Karina. Ia mendongakkan kepalanya yang bersimbah air mata luntur, menatap wajah Ali dengan tatapan memuja, mengira bahwa perusahaannya akan selamat, bahwa dewa di hadapannya ini memiliki belas kasih tak terbatas yang akan mengampuni seluruh dosa-dosanya sekaligus menyuntikkan triliunan rupiah ke dalam brankas Kencana Tower yang mulai mengering. Namun, harapan palsu itu hanya berumur kurang dari 1 detik. Perubahan atmosfer seketika terjadi. Ali menegakkan postur punggungnya, memancarkan aura dominasi seorang predator puncak yang siap memutus urat nadi mangsanya. Sorot mata teduhnya seketika berubah menjadi kilatan pedang eksekusi yang paling tajam. Dengan artikulasi yang sangat presisi dan dingin, Ali melontarkan vonis pamungkasnya yang meluluh lantakkan ruangan itu. Ia menyatakan dengan tegas bahwa meskipun hatinya telah memaafkan Karina secara pribadi, namun sebagai pemegang kendali mutlak Al-Habsyi Group, ia memiliki kewajiban untuk menjaga kesucian dana umat dan investornya. Ali mendesis tajam, menyuarakan sebuah prinsip fundamental bisnisnya, bahwa seorang pemimpin yang matanya dibutakan oleh arogansi, yang telinganya tuli terhadap jeritan karyawannya sendiri, dan yang hatinya begitu busuk hingga tega menghukum orang-orang kecil tanpa bukti sembari memelihara lintah darat berjas sutra seperti Rio di dalam manajemennya, adalah sebuah racun mematikan. Dengan ketukan pelan jemarinya di atas map kulit hitam, Ali mengumumkan bahwa ia secara resmi menarik dan membatalkan seluruh rencana investasi, akuisisi, dan suntikan dana untuk Kencana Tower detik itu juga, karena memberikan kekuasaan modal kepada pemimpin tirani yang menindas kaum lemah sama saja dengan ikut membangun kerajaan iblis. Vonis tersebut jatuh bagai bom nuklir tepat di atas kepala Karina. Napasnya terhenti seketika. Matanya membelalak dalam kengerian yang absolut saat menyadari bahwa pengampunan spiritual tidak berarti pembebasan dari karma duniawi. Perusahaannya, warisan keluarganya, dan seluruh kerajaan bisnis yang ia bangun dengan darah dan air mata, baru saja divonis mati oleh satu kalimat dari pria yang pecinya ia injak-injak kemarin. Di sekeliling meja bundar itu, belasan jajaran direksi Kencana Tower yang sedari tadi membeku, kini meledak dalam kepanikan kolektif. Menyadari bahwa perusahaan mereka resmi bangkrut dan kapal ini akan segera tenggelam ke dasar samudra, tatapan hormat mereka terhadap Karina seketika berubah menjadi tatapan jijik, penuh kebencian, dan syarat akan pengkhianatan. Para eksekutif senior itu mulai berbisik-bisik kasar, menjauhkan kursi mereka dari tubuh Karina yang masih bersimpuh di lantai, memperlakukannya persis seperti hama yang harus dihindari, sebuah pantulan karma yang sangat sempurna dari bagaimana Karina memperlakukan Ali di lobi utama. Sang Ratu Kencana kini benar-benar sendirian, dilucuti dari seluruh kekuasaan, martabat, dan para penjilatnya. Ia menjerit tertahan, mencengkeram karpet dengan kuku-kukunya yang patah, meratapi kehancuran kerajaannya yang diakibatkan oleh kesombongannya sendiri. Sementara itu, di atas panggung kehancuran tersebut, Ali Zainal bangkit berdiri dengan keanggunan seorang raja sejati. Ia mengancingkan jas mahalnya dengan satu gerakan halus, memalingkan wajahnya sepenuhnya dari pemandangan menyedihkan di bawah kakinya. Tanpa menoleh lagi, tanpa memberikan satupun kata perpisahan untuk wanita yang terus meraung memanggil namanya, sang pewaris tahta melangkah perlahan menuju pintu keluar. Belasan pengawal elitnya segera merapatkan barisan, membuka jalan kebesaran. Hentakan sepatu Ali menggema seiring wangi minyak kasturi premiumnya yang menguar kuat, meninggalkan ruang rapat VVIP itu dalam kegelapan keputusasaan, bersiap untuk turun ke lobi utama guna menjemput satu-satunya manusia yang pantas menerima hadiah terbesar dalam hidupnya, sang malaikat penjaga tak bersayap, Pak Rahman. Pintu lift kaca transparan di lobi utama Kencana Tower terbuka dengan denting halus yang memecah kesunyian absolut. Kemarin siang,
Dari dalam kotak kaca yang sama, Ali Zainal diseret keluar bagai binatang buruan yang hina, ditendang, dan dipaksa berlutut di atas ubin pualam untuk menerima siraman kopi mendidih. Namun sore ini, roda kehidupan telah berputar dengan putaran yang paling ekstrim dan mematikan. Sang pewaris tunggal Al-Habsyi Group itu melangkah keluar dengan keagungan seorang kaisar penakluk. Balutan jas bespoke Italia hitam pekatnya membingkai postur tegapnya dengan sempurna, memancarkan wibawa yang membuat ratusan karyawan di lobi, yang kemarin ikut menertawakan dan memotretnya, kini menundukkan kepala mereka dalam-dalam, gemetar ketakutan menatap ujung sepatu pantofelnya yang mengilap. Aroma minyak wangi kasturi premium dari tubuh Ali menyapu seluruh penjuru ruangan, menghapus sisa-sisa bau keputusasaan dan kebusukan moral yang mengakar di gedung tersebut. Dengan dikawal ketat oleh belasan pria berseragam hitam, Ali melangkah keluar melewati pintu putar utama, meninggalkan kerajaannya yang baru saja ia vonis mati, menuju satu-satunya urusan yang tersisa di tempat terkutuk ini. Di sudut luar gedung yang jauh dari pandangan kemewahan, tepatnya di area pos keamanan dekat tempat pembuangan sampah sementara, sebuah pemandangan yang menyayat hati sedang berlangsung. Pak Rahman, mantan kepala satpam yang baru saja dipecat dengan tidak hormat, duduk mengemper di atas aspal yang masih memancarkan hawa panas. Seragam safarinya yang terbakar kopi telah ia tanggalkan, digantikan oleh kaos oblong putih usang yang sudah menguning di bagian ketiaknya. Pria parubaya itu meringis menahan perih yang luar biasa. Kulit punggungnya melepuh merah dan berair, hanya diolesi oleh salep luka bakar murahan berbau belerang menyengat yang baru saja ia beli dengan sisa uang receh di sakunya. Di samping kakinya yang pincang, teronggok sebuah kardus mie instan berisi beberapa potong pakaian kumal, sebuah termos air kecil, dan foto pudar keluarganya. Seluruh harta benda yang ia kumpulkan selama 20 tahun mengabdi di Kencana Tower, yang kini harus berakhir tragis tanpa pesangon sepeser pun. Meski bayang-bayang kelaparan dan masa depan gelap gulita kini mengancam anak istrinya di rumah, anehnya, tidak ada setitik pun penyesalan di mata teduh Pak Rahman. Saat ia meniuplan punggungnya yang berdenyut ngilu, bibirnya justru menyunggingkan senyum tipis yang tulus. Dalam hati kecilnya, ia merasa lega karena tubuh rentanya masih berguna untuk melindungi seorang pemuda yatim piatu berpeci lusuh dari kekejaman iblis berwujud CEO. Baginya, luka bakar ini adalah lencana kehormatan kemanusiaan terakhir yang bisa ia bawa pulang. Tiba-tiba, suara deru mesin bertenaga monster membelah udara berdebu di area belakang gedung tersebut. Iring-iringan 6 mobil Mercedes-Benz G-Class hitam legam dan 1 unit Rolls-Royce Phantom edisi terbatas merayap pelan, menggilas aspal kotor dengan ban lebarnya, lalu berhenti tepat dalam formasi melingkar mengelilingi pos keamanan usang itu. Kemegahan luar biasa dari konvoi bernilai ratusan miliar tersebut menciptakan kontras yang sangat tidak masuk akal dengan tumpukan sampah basah di sekitarnya. Pak Rahman terperanjat kaget, buru-buru berdiri dengan susah payah sambil memegangi punggungnya, mengira bahwa rombongan miliarder ini mungkin tersesat atau hendak mengusirnya dari area gedung. Belasan pengawal elit berbadan tegap langsung berhamburan keluar, mengamankan perimeter dengan wajah sedingin tembok beton. Pintu belakang Rolls-Royce yang berlapis baja itu terbuka tanpa suara. Ali Zainal melangkah keluar. Cahaya matahari sore yang berwarna jingga keemasan menyinari wajahnya yang stoik dan penuh karisma. Pak Rahman mematung, matanya yang mulai rabun menyipit, berusaha mencerna pemandangan mustahil di hadapannya. Ia mengenali sorot mata elang yang teduh itu, ia mengenali ketenangan yang memancar dari tarikan napasnya. Namun otak tuanya menolak percaya bahwa pemuda gembel berbau karbol yang kemarin ia beri separuh jatah nasi tempenya kini berdiri di hadapannya dalam balutan kemewahan yang menembus batas nalar. Tanpa memedulikan aspal berdebu dan genangan air kotor di sekitarnya, Ali melangkah cepat menghampiri pria tua itu. Tepat di depan Pak Rahman, sang pewaris konglomerat raksasa itu melakukan sebuah tindakan yang membuat napas para pengawalnya tertahan. Ia menundukkan punggungnya yang berbalut sutra mahal, lalu meraih kedua tangan kasar dan keriput milik sang mantan satpam. Dengan suara bariton yang bergetar hebat menahan ledakan haru, Ali menyapa Pak Rahman dengan penuh kelembutan, menyatakan bahwa di tengah lautan manusia serakah bergelar tinggi di gedung pencakar langit ini, hanya tangan berkeriput inilah yang memiliki kekayaan hati paling murni. Ali melanjutkan kalimatnya yang menyayat hati, menegaskan bahwa sebungkus nasi tempe yang dibagi di atas palet kayu dan sebuah punggung yang rela melepuh demi melindungi harga diri orang kecil, adalah investasi paling mahal dan berharga yang tak akan pernah bisa dibeli oleh seluruh brankas Bank Kencana. Air mata deras seketika tumpah dari pelupuk mata Pak Rahman, membasahi kerutan di pipinya. Ia merespons dengan isak tangis yang tertahan, menyebut Ali sebagai anak muda yang selalu ia yakini memiliki rahasia besar di balik zikirnya yang tak pernah putus.
Sambil mengusap air mata sang malaikat penjaganya, Ali memberikan titah terakhirnya yang tak terbantahkan. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini, Pak Rahman tidak lagi menjadi satpam rendahan yang bisa dibentak sesuka hati. Sang pewaris menunjuk mobil Rolls-Royce di belakangnya, lalu mengumumkan dengan suara lantang bahwa kursi Direktur Sumber Daya Manusia di markas pusat Al-Habsyi Group telah dikosongkan khusus untuk diisi oleh satu-satunya manusia yang memahami arti sejati dari memanusiakan manusia. Dipenuhi rasa syukur yang membuat lututnya lemas, Pak Rahman nyaris bersujud di aspal. Namun dengan sigap Ali menahannya, merangkul pundak tua itu dengan penuh kehormatan, dan menuntunnya masuk ke dalam kabin mobil mewah yang sejuk dan berlapis kulit sapi premium. Kardus usang miliknya diangkat dengan sangat hati-hati oleh kepala pengawal, bagai sebuah kotak harta karun pusaka. Sementara konvo kebesaran itu perlahan bergerak meninggalkan pelataran Kencana Tower, membelah jalanan ibu kota menuju masa depan yang gilang gemilang, sebuah tragedi keheningan merajai lantai 42. Dari balik dinding kaca ruangannya yang kini terasa seperti sel isolasi tahanan mati, Karina Larasati berdiri mematung menatap ke bawah. Wajah cantiknya pucat pasi tak berdarah, matanya bengkak dan kosong, mencerminkan kekosongan jiwanya yang telah hancur lebur tanpa sisa. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pria tua pincang yang ia pecat dan ia kutuk kemarin, kini duduk di kursi belakang Rolls-Royce sebagai seorang pejabat tinggi konglomerasi, diangkat derajatnya oleh pria suci yang sama yang harga dirinya telah Karina injak-injak hingga hancur. Tangis tanpa suara mengoyak tenggorokan Karina. Dadanya sesak oleh beban karma yang tak tertahankan. Ia menyadari sebuah realitas paling menyiksa dalam hidupnya. Kesombongan butanya telah membuatnya membuang sebuah berlian tak ternilai demi mempertahankan sebongkah kaca rongsokan bernama ego. Hari ini, nyawa ibunya memang berhasil diselamatkan oleh kedermawanan sang protagonis. Namun sebagai gantinya, nyawa perusahaannya, harga dirinya, dan seluruh masa depannya telah mati membusuk. Karina merosot perlahan di balik kaca jendela itu, memeluk lututnya di atas lantai dingin, terkurung selamanya dalam penjara penyesalan abadi yang gelap, sunyi, dan tak akan pernah bisa ditebus oleh air mata darah sekalipun. Roda kehidupan telah berputar sempurna, menghancurkan yang sombong, dan mengangkat yang tulus ke singgasana tertinggi. Pesan moral dari kisah hari ini sangat jelas. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena jabatannya lebih rendah dari kita. Karena kita tidak akan pernah tahu siapa malaikat tanpa sayap yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Suka dengan cerita pembalasan tuntas dan elegan seperti ini? Klik subscribe, tekan tombol like, dan coba tebak di kolom komentar. Pelajaran hidup apa yang paling berharga dari sosok Pak Rahman sang Satpam?